karena Chime juga sangat peduli dengan perlindungan anak atau perlindungannya teman-teman di sini, jadi kita ada kebijakan perlindungan anak selama webinar. Jadi panduan perlindungan anak adalah aturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa kalian atau teman-teman ini berpartisipasi dalam kegiatan atau acara apapun yang diselenggarakan oleh Nexus 3 Foundation itu merasa aman dan terlindungi dari bahaya. Nanti kita juga bakal share panduan keselamatan dari pertemuan online atau penemuan daring gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kurang nyaman untuk sesuatu dan lain hal, boleh disampaikan kepada kita. Begitu. Dan sebelum mulai, aku pengen memperkenalkan dulu tentang Nexus 3 Foundation dan juga Chime program gitu ya. Jadi Nexus 3 Foundation yang menyelenggarakan webinar ini yaitu adalah sebuah NGO atau a non-governmental organization atau organisasi non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang LSM atau NGO gitu ya. Nah, Nexus 3 Foundation ini adalah sebuah NGO di Indonesia dan kita ini bekerja untuk melindungi masyarakat, terutama populasi yang rentan seperti anak-anak dari dampak pembangunan terhadap kesehatan dan lingkungan menuju masa depan yang adil, bebas racun, dan berkelanjutan. Gitu singkatnya, kalau misalnya Nexus 3 Foundation ini didirikannya dari tahun 2000. Nah, kalau teman-teman udah lahir belum ya tahun 2000 tuh, Nexus 3 udah didirikan dari tahun 2000. Dan itu dulu namanya Bali Focus Foundation. Tapi kemudian di tahun 2019 kita berganti nama menjadi Yayasan Fokus Nexus 3 atau Nexus for Health, Environment, and Development. Itu kenapa namanya Nexus 3 gitu. Dan yang menyelenggarakan webinar ini lebih khususnya untuk teman-teman yaitu dari Chime Program yang ada merupakan bagian dari program di Nexus 3 Foundation. Chime ini singkatannya adalah Children's Health Intervention in the Most Polluted Environment gitu. Jadi Chime ini adalah sebuah program untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan anak-anak yang tinggal di lingkungan tercemar begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang udah familiar gitu ya sama Chime karena ada kakak-kakaknya yang suka datang ke sekolah kalian gitu. Uh, ini adalah program yang kita selenggarakan gitu. Termasuk yang lomba video. Jadi nanti kalau misalnya kalian kepo sama pengumuman lomba videonya, pastiin kalian tetap ada di Zoom meeting ini ya. Atau misalnya nanti kita ada deretan pembicara-pembicara yang pastinya seru banget di siang hari ini. Terus sebelum kita mulai nih, yang terakhir sebelum kita masuk juga ke acaranya gitu, aku mungkin mau minta tolong dulu, nanti takutnya kalau belakang-belakang udah mulai kucel gitu ya. Jadi ya sekarang aja Caca mau minta izin buat teman-teman mungkin boleh on cam karena kita mau fotoan dulu sebelum nanti udah nggak paripurna gitu ya. Jadi sekarang nih mumpung jilbabnya masih oke, terus mukanya masih segar gitu ya. Belum ngantuk jadi boleh dong on cam dulu kita fotoan bareng-bareng dan mumpung masih banyak teman-temannya di sini. Boleh ya. Nggak apa santai aja kalau background kalian belakangnya kamar atau belakangnya apa. Ya nanti dicari tembok yang kosong lah. Atau bisa di blur kan kalau kalau di sini bisa di blur ya backgroundnya. Atau mungkin susah juga kalau pakai HP buat ganti background. Tidak apa-apa. Ini kita mau fotoan dulu, jadi boleh on cam sebentar aja teman-teman. Nanti habis itu dimatiin lagi nggak apa-apa. Ini cuma buat dokumentasi karena nanti di akhir biar kita kalau udah penutup ya udah gitu. Jadi teman-teman juga nanti nggak harus touch up lagi gitu kan. Oke. Masih nungguin ya teman-teman ya, sabar ya. Aku udah ngeliat ada beberapa yang sudah mulai merename namanya. Boleh dong kayak pakai nama panggilan gitu biar lebih akrab gitu kita lihatnya. Nanti tapi habis foto ya. Santai-santai. Oke, udah pada siap? Oke, aku mulai ya. Aku mulai karena ini ada 2 page, jadi satu-satu, jadi tahan dulu gayanya. Oke, dari page pertama dulu. 1, 2, 3. Cheers. Ya, sebentar. Sekarang kita ke page yang kedua. Sebentar, ditahan dulu gayanya. Bentar. Oke. 1,
Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima Oke, mantap. Baiklah, terima kasih Kak Tika. Boleh kalau sekarang mau off cam lagi, tidak masalah teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah mau on cam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Caca bakal memulai hari ini dengan kita ada sambutan terlebih dahulu dari Krisna Zaki selaku General Manager dari Nexus 3 Foundation. Kepada Mas Krisna, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Caca. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar kali ini. Yang seperti kita ketahui, kita di sini bersama Nexus 3 di program CHAIM. Kita ingin membantu teman-teman untuk menyadari bahwa sebagai anak-anak, anak-anak itu mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan hidup sehat di lingkungan yang sehat. Untuk itu, kita mengadakan kegiatan ini, kampanye ini dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan lomba video. Jadi anak-anak itu bisa didengar suaranya, bisa menyuarakan hak mereka, khususnya hak untuk hidup di lingkungan yang sehat itu. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa berpartisipasi aktif dan juga nanti bisa menyuarakan di lingkungan sekitar itu ada apa saja gitu, misalnya eh, ada tetangganya yang bakar sampah atau apa gitu, dan itu mempengaruhi kehidupan teman-teman semua gitu. Jadi kalian itu berhak gitu untuk hidup di lingkungan yang sehat. Jadi semoga kedepannya suara anak-anak bisa lebih didengar, khususnya untuk menyuarakan hak-hak mereka dan hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Mungkin itu aja dari aku. Selamat berkegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan tetap semangat buat yang puasa, tetap semangat ya. Semangat! Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Krisna. Oke, em, tadi itu dia sambutan dari Mas Krisna selaku General Manager dari Nexus 3 Foundation. Dan hari ini kita udah mau bakal masuk ke materi teman-teman ya. Dan yang pertama ini bakal datang dari Kak Nindi. Nah, Kak Nindi ini merupakan co-koordinator dari Aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI. Ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar tentang AZWI gitu, yang merupakan organisasi yang menaungi 10 organisasi LSM atau NGO lingkungan di Indonesia, termasuk Nexus 3 Foundation gitu. Jadi kira-kira hari ini Kak Nindi bakal menyampaikan tentang apa ya? Kalau misalnya tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mempersilahkan Kak Nindi. Kak Nindi boleh. Dan hari ini spoilernya adalah Kak Nindi bakal melakukan suatu hal yang seru, jadi kalian pastiin pay attention ke apa yang disampaikan sama Kak Nindi ya. Jadi silahkan untuk waktu dan tempat, Kak Nindi dipersilakan. Iya, halo, selamat siang semua. Semoga nggak ngantuk ya. Biasanya jam segini tuh jam rawan gitu ya. Habis sholat duhur, terus udara sepoi-sepoi gitu ya. Pasti kalian udah mulai kriap-kriap nih biasanya gitu ya. Tapi materi yang aku sampaikan, bukan materi ya, lebih tepatnya sharing aja sih tentang kira-kira masa depan kalian tuh bakal kayak gimana sih gitu ya kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang kecil gitu ya seperti judul webinar kita hari ini ya, kalau kalian tidak melakukan langkah kecil untuk lingkungan gitu ya. Ini aku share screen dulu. Nah, udah belum ya? Nah, udah kelihatan ya? Jadi, ntar aku bikin hmm, ya, udah full screen ya. Oke, jadi aku bikin judulnya masa depan plastik, apakah itu menjadi masa depan kalian, begitu ya? Karena sekarang kalau misalkan kita lihat isu plastik ini lagi benar-benar memanas gitu ya, benar-benar hot topic banget gitu dan menjadi perhatian semua pihak gitu ya, pemerintah, teman-teman gitu ya, kalian semua, teman-teman di sekolah, terus di rumah tangga, semua ngomongin tentang plastik gitu. Dan kalau misalkan tidak ada langkah kecil, tidak ada penanganan, tidak ada solusi, apakah kalian mau masa depan kalian menjadi masa depan plastik? Perkenalan dulu, tadi udah sempat dikenalkan oleh Caca, nama saya Nindi, atau namanya Nindi Tapalbertno, tapi biasa dipanggil Nindi, saya Nasional Koordinatornya Aliansi Zero Waste Indonesia. Kalau ada yang belum kenal, bisa buka sosmednya Azwi gitu ya, ada di bawah. Tapi kurang lebih ASWI itu adalah sebuah aliansi, di dalamnya itu ada 9 organisasi.
kami mengkampanyekan implementasi zero waste yang tepat dan benar gitu ya. Jadi seperti apa sih zero waste yang tepat dan benar, nanti di presentasi ada beberapanya. Tapi intinya kita ingin mainstream berbagai kegiatan, program, inisiatif zero waste yang telah dilakukan oleh komunitas, masyarakat, termasuk sama teman-teman juga, sehingga bisa diterapkan di berbagai kota dan kabupaten. Tapi satu hal yang penting, mempertimbangkan hierarki pengolahan sampah dan siklus hidup material. Itu kurang lebih. Nah, kalau misalkan Azwi dan membernya tuh kerja di mana aja sih? Dan tadi sempat Caca bilang juga, Nexus 3 bagian dari Aliansi Zero Waste Indonesia. Jadi kita bekerja di wilayah-wilayah Indonesia Barat, Tengah, tapi saat ini belum ada di Indonesia Timur. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lokasinya, ada yang tinggal di Jawa Timur, itu ada teman-teman Nol Sampah atau Ekoton, lalu di Jawa Tengah ada Gita Pertiwi. Kalau di Jakarta tuh banyak ya, ada Walhi, ada Diat Plastik, ada Greenpeace gitu. Tapi mereka juga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengenal lebih lanjut, silakan menghubungi Azwi atau membernya masing-masing. Nah, sebelum itu, kalian tuh tahu nggak sih plastik itu sebetulnya terbuat dari apa? Pasti banyak yang mengira-ngirain plastik tuh dari apa ya sebetulnya ya. Jadi plastik itu terbuat dari karbon, campuran dari karbon. Karbon itu ada minyak bumi dan juga atau gas dicampur dengan bahan kimia. Gitu. Jadi kalau misalkan plastik kresek, plastik apa ya, plastik HP kalian tuh ya, plastik mouse atau dari apapun, itu campurannya itu, campuran awalnya itu adalah dari gas atau minyak bumi dan juga bahan kimia. Jadi bisa kebayang berapa banyak sih uh, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat plastik. Jadi sekarang kalau ditanya udah tahu ya plastik terbuat dari apa ya. Nah, tadi kan disebutkan ada bahan-bahan kimia. Nah, di plastik itu sendiri ada kurang lebih 13.000 bahan kimia dalam plastik. Di sini teman-teman udah belajar kimia ya, aku rasa ya. Jadi pasti udah tahu nama-nama kimia gitu ya. Nah, di sini bahan kimianya lebih kompleks lagi, lebih lebih sulit lagi gitu ya. Dan ada 13.000, bayangin ada 13.000 yang ada saat ini. Tapi baru 7.000 diantaranya berhasil dianalisa sifatnya gitu. Yang lainnya itu belum terdeteksi karena apa? Karena kurangnya penelitian. Jadi saat ini penelitiannya belum banyak sehingga kita nggak tahu apakah bahan-bahan kimia itu sangat berbahaya atau tidak, apakah kategorinya berbahaya atau seperti apa. Jadi banyak sekali bahan kimia yang kita nggak tahu yang ada di plastik itu gitu. Jadi bahan kimia di plastik itu biasa digunakan untuk apa sih? Misalkan biar plastik itu biasanya bisa apa ya? Bisa lentur gitu ya. Biasanya casing HP itu kan dia lentur ya. Nah, itu ada campuran bahan kimia. Jadi biar lentur itu dicampur bahan kimia tentu. Kemudian biar dia tahan api gitu ya. Dia nggak mudah terbakar gitu. Ada bahan kimia berbeda lagi. Biar dia tahan panas, bahan kimia beda lagi. Jadi bayangin, jadi berbagai macam bahan kimia itu dicampurkan di plastik gitu. Dan sifatnya pun bermacam-macam. Ada yang berbahaya sekali gitu. Jadi teman-teman apalagi masih muda, masih di usia yang sangat produktif gitu ya. Jadi dari sekarang kalian harus aware dengan masalah plastik gitu. Jadi plastik, kalau misalnya aku slide selanjutnya, tadi kalau misalkan kita lihat plastik itu kan awalnya dari gas bumi dan juga minyak bumi ya. Jadi dari diekstraksi dari dalam perut bumi, kemudian diproduksi, dimanufaktur, dijadikan produk, dijadikan barang-barang keseharian kalian, jadi tumbler, jadi botol plastik, jadi alat makan plastik, dan sebagainya. Kemudian setelah dipakai, terutama ini yang plastik sekali pakai ya, terutama plastik-plastik sekali pakai, jadi kayak botol minum atau botol minum plastik, minum kemasan atau jajanan kemasan, itu kan sekali pakai, setelah diproduksi, dijual, kalian makan atau minum, kemudian dibuang. Nah, dibuangnya itu lalu ada yang di recycling, memang betul ada. Tapi ingat teman-teman, jadi yang di recycling atau didaur ulang di seluruh dunia itu hanya 9%.
hanya 9% plastik yang didaur ulang. Sisanya kemana aja sih gitu? Sisanya dibuang ke lingkungan, di sungai-sungai dekat rumah kalian, di laut, atau enggak dibakar. Ada nggak sih di sini yang masih suka bakar sampah? Atau di sekitarnya ada yang bakar sampah? Ada ya? Karena di rumah pun juga ada gitu ya. Gitu. Jadi itu masih ada gitu. Lalu ada yang sampahnya itu dikirim dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dan di Indonesia pun banyak terjadi gitu. Kayak misalkan dibuang di sini ada teman-teman dari Gresik ya, kalau nggak salah ya. Nah itu sampah impor, sampah yang datang, sampah yang dari luar negeri, itu dikirim ke kita gitu, untuk dibuang gitu. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi permasalahan sampah plastik itu sangat 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 kompleks sekali gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan apapun, kebayang ya. Jadi lalu ada yang dibakar, ada yang jadi udah kemana-mana gitu sampah. Jadi yang kalian lihat itu di depan mata itu sebetulnya hanya sebagian kecil gitu. Apalagi kalau misalkan kalian udah, pasti ada yang udah pernah ke TP ya, teman-teman SMP 27, apalagi kan dekat dengan Bantar Gebang ya, kalian bisa ngeliat setinggi apa itu gunung-gunung sampah di sana gitu ya. Jadi em, itu aja baru satu kota gitu, belum kota-kota yang lain. Jadi siklus hidup plastik itu sangat-sangat panjang gitu, dari perut bumi sampai dia ada di lingkungan, ada di depan mata kalian dan sebagainya. Jadi itu benar-benar panjang sekali prosesnya gitu. Nah, tadi kalau misalkan aku sempat bahas bahwa plastik begitu dia eh, plastik itu bahannya ada bahan kimia bermacam-macam, dan bahan kimia itu banyak yang belum kita ketahui gitu ya. Bahayanya apa? Kalau misalkan plastik misalkan, pasti ada yang suka bakar sampah, pasti ada yang pernah melihat orang membakar sampah gitu ya. Begitu sampahnya dibakar, keluar apa? Keluar asap, keluar bau dan sebagainya. Kalau kalian hirup itu tiap hari gitu ya, itu pasti akan terjadi beberapa gejala penyakit, misalkan ISPA, sesak napas dan sebagainya gitu. Belum kalau misalkan plastik-plastik itu atau bahan-bahan kimia itu memuai atau bergesekan dengan biasanya dia kena panas gitu ya. Kalau misalkan kalian pergi ke minimarket gitu ya, kalian kan suka beli sosis atau onigiri gitu ya, langsung itu sama plastik-plastiknya dipanasin di microwave gitu ya. Nah itu langsung itu bahan kimianya langsung apa istilahnya ya, kayak lepas-lepas gitu. Nah itu kan bisa dia migrasi, bisa dia kena makanan begitu. Begitu kalian makan ya bahan kimianya juga berpotensi masuk ke badan kalian gitu. Jadi eh, apa ya, paparannya itu bisa melalui udara atau yang kalian makan, atau bisa melalui ke kulit juga gitu. Dan ini nggak hanya kalian aja, tapi semua termasuk para pekerja gitu, pekerja yang ada di pengelolaan sampah itu juga mereka rentan terhadap paparan plastik gitu ya. Jadi, eh, nah kalau misalkan ini aku bilang, kalian pasti sehari-hari mengkonsumsi jajanan ini ya, entah itu di kantin sekolah atau di rumah gitu, atau kalian belanja ke minimarket. Sebetulnya siapa sih yang paling harus bertanggung jawab atas pencemaran plastik ini gitu ya? Siapa sih yang sebenarnya yang harusnya tuh ngumpulin sampah-sampah ini tuh siapa gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ini bukan belum pertanyaan ya, siapa tahu aja ada yang bisa ada yang tahu gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk sampah-sampah plastiknya? Apakah kita sebagai masyarakat, ataukah pemerintah, ataukah siapa lagi gitu ya? Apakah ada lagi pihak-pihak yang harusnya mereka turut bertanggung jawab gitu? Ini aku lihat jawabannya kontributor limbah tekstil. Dek, ini konsumsi makanan. Jadi produsen, ya ini ada yang oke, bagus banget nih. Uh, siapa nih? Panta, panggilannya Oktav. Oktav ya. Oktav, Ini Kak. Oktav bilangnya produsen, iya betul. Jadi produsen yang membuat produk-produk ini gitu. Misalkan nih kalau aku nggak sebut merek, tapi kalian kalau misalkan familiar dengan mie mie di dalam cup itu, tahu siapa produsennya. Nah harusnya
mereka-mereka inilah yang bertanggung jawab gitu. Mereka yang punya andil. Mereka membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah itu gitu. Karena apa? Kita nggak sanggup gitu. Jujur kita nggak sanggup. Kalau kalau misalkan kita sebagai masyarakat atau pemerintah sanggup, pasti itu sampah-sampah yang ada di lingkungan, di sungai, di laut itu pasti udah nggak ada gitu. Masalahnya yang mereka produksi itu jauh lebih besar dari kemampuan kita mengelola sampah itu semua gitu. Jadi kalau misalkan eh, harusnya mereka membantu pengumpulan atau mereka membantu mendesain produknya untuk menjadi lebih eh, berkelanjutan gitu. Misalkan apa nanti contohnya deh ya, tapi mereka membantu gitu. Gimana nih gitu. Mereka punya andil karena apa? Kita sebagai masyarakat kita bisa apa sih? Paling apa? Clean up gitu ya, membersih gitu. Atau kalau pemerintah apa? Tapi setelah itu apa? Dikemanakan gitu barang apa sampah-sampah ini. Tuh, jadi teman-teman harus ingat satu hal bahwa eh, tidak selalu masyarakat yang bersalah gitu ya, salah karena selalu masyarakat kurang pendidikan, masyarakat eh, apa tidak bertanggung jawab gitu. Enggak melulu masyarakat gitu ya. Tapi juga ada andil dari produsen yang sangat besar gitu dalam pengelolaan sampah ini. Eh, Nah, ini apakah teman-teman ada yang pernah melakukan nggak ya, teman-teman di SMP, di teman-teman CHIME ini, brand audit? Apakah ada yang sudah pernah? Jadi, jadi ini kenapa sih? eh, jadi setelah tadi melihat berbagai apa ya masalah plastik gitu ya. Nah, kita teman-teman nih ya sebagai generasi masa depan apa sih yang bisa kalian lakukan gitu ya? Langkah kecil apa sih gitu. Jadi yang pertama ini kok sebagai sekolah ya, apalagi sekolah kan banyak gitu ya warganya gitu ya. Bisa kalian melakukan brand audit. Biasa kan di sekolah tuh suka ada bebersih ya. Apa sih piket atau bersih-bersih sekolah gitu. Sekarang levelnya kita naikin gitu. Jadi nggak cuma bebersih doang, tapi kita lakukan audit merek atau brand audit gitu. Jadi itu ngapain aja sih Kak gitu ya. Jadi audit merek ini eh, proses mengidentifikasi, menghitung dan mendokumentasikan merek-merek dari sampah yang kalian kumpulkan. Jadi ini kalian kalau lihat gambarnya ini waktu itu Nexus melakukan di Bali. Jadi waktu itu sekolah kita ajak untuk melakukan brand audit. Jadi mereka kumpulkan sampah mereka selama 5 hari ya, selama 5 hari, terus kita hitung dan kita data. Siapa sih yang sampah yang paling banyak dihasilkan di sekolah itu gitu. Biasanya, biasanya itu minuman, minuman apa? Cup gitu ya. Itu ada tuh gambarnya tuh di situ tuh. Biar ada yang kayak gitu gitu. Terus atau enggak minuman itu loh saset yang dia bubuk nanti kalau ada dilarutin itu ada juga gitu. Nah, kalau di sekolah kalian apa aja nih? Aku pengen tahu nih. Ada nggak yang kira-kira nih menurut kalian tebakan kalian paling banyak ditemukan di sekolah kalian tuh apa? Coba jawab di chat ya, aku pengen tahu. Jadi itu banyak. Nah, setelah itu biasanya dikemanain sih sampah-sampahnya? Nah, sampah-sampahnya setelah dikumpulkan, eh, jadi teman-teman setelah dikumpulkan kan biasanya sampah ini tidak tercampur dengan sampah organik, jadi lebih bersih ya. Nah, itu bisa dibawa ke bank sampah atau ke pemulung atau ke yang mereka biasanya mengumpulkan plastik gitu ya, pengepul gitu. Bisa dibawa dan diberikan ke mereka biasanya mereka mau. Tapi kecuali sampah jenis saset. Saset itu adalah sampah yang paling sangat tidak laku di pengepul, di apa eh, bank sampah karena nggak ada harganya gitu. Jadi kalian kalau misalkan ini kalau bisa sebisa mungkin kurangin saset gitu ya, karena itu sama sekali nggak bisa diapa-apain. Tuh, namanya. Jadi kalau misalkan teman-teman habis brand audit, dihitung, nah nanti hasilnya keluar tuh. Nah kayak gini contohnya nih. Kalau ini adalah brand audit yang dilakukan AZWI, jadi beberapa lembaga di seluruh Indonesia gitu. Jadi waktu itu yang keluar itu paling juara, kita nyebutnya juara ya, juara pencemar, pencemar yang sampahnya paling banyak ditemukan di lingkungan yaitu produk Wings, yang kedua ada Unilever,
terus ada Indofood, Mayora, atau Marimas. Jadi ini 5 terbesar gitu. Dan ini biasanya tiap tahun kita lakukan brand audit gitu. Jadi kali aja teman-teman penasaran gitu ya, ngapain aja apa yang bisa dilakukan, ini salah satunya. Kalau yang waktu itu di Lombok, kita pernah jadi kita nggak kirim ini ke bank sampah atau pengepul, tapi produk-produknya kan udah dipilah tadi berdasarkan produsennya, kita kirim ke perusahaannya. Jadi kita kirim balik ke perusahaan. Misalkan Wings itu ya, sampah-sampah kemasan Wings kita kirim lagi ke perusahaan. Ini sampah kalian, silahkan bertanggung jawab gitu. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab, salah satu bentuk aksi yang bisa dilakukan gitu. Contohnya ya. Oke, nah terus apalagi yang bisa kalian lakukan, yaitu ini yang paling harusnya mudah dan simpel dilakukan, yaitu say no to plastik gitu. Jadi bawa tas sendiri, lalu reuse atau refill gitu ya. Jadi kalau misalkan di kota-kota kalian sudah ada semacam toko-toko curah atau toko-toko refill, nah kalian bisa belanja di situ gitu dengan bawa wadah sendiri atau bawa botol sendiri gitu ya untuk ngisi misalkan sabun cuci, sabun mandi kayak gitu. Lalu kalau misalkan ke restoran gitu ya, makan di luar atau ke warung atau ke kantin gitu, kantin sekolah, makanannya sisa masukin ke wadah makan sendiri gitu ya. Jadi sebisa mungkin mengurangi plastiknya gitu gitu. Jadi langkah-langkah kecil ini walaupun cuma bilang biasanya tuh gini, cuma satu sedotan gitu ya. Pakai satu sedotan, tapi yang pakai satu sedotan itu berapa orang sih gitu. Jadi sama aja. Jadi kalau misalkan bisa mengurangi hal-hal kecil dari plastik itu akan sangat-sangat baik gitu. Jadi kalau belanja mulai bawa tas sendiri gitu ya. Nah, ini adalah langkah yang paling-paling utama sebelum kalian melakukan apa yang tadi di atas gitu ya. Yang pertama dan paling penting adalah pisahin aja dulu sampah kalian dari rumah gitu ya. Atau di sekolah gitu. Jadi itu aja gitu. Pisahkan aja dulu sampah organik dan non-organiknya dipisahkan dulu. Kenapa? Itu penting. Jadi begitu kalau misalkan terjadi pemilahan sampah, itu akan mudah diolah oleh petugas sampah gitu ya. Dan juga sampah yang ke TPA itu akan berkurang, yang ke TPA itu hanya 30%, sisanya itu bisa diolah secara mandiri gitu. Jadi yang sampah organik bisa ada kompos, atau sekarang kan metode kompos macam-macam. Jadi bisa selesai di sumber gitu, bisa selesai di misalkan di RT RW atau di kelurahan, atau misalkan kalau misalnya teman-teman di sekolah bisa membuat satu kompos gitu ya untuk sisa makanan, itu akan lebih baik. Jadi yang keluar dari sekolah tuh benar-benar hanya sampah residu gitu. Sampah plastik, kemasan yang bisa didaur ulang silahkan dibawa ke bank sampah atau ke pengepul atau eh, pemulung gitu ya. Jadi benar-benar sampah yang yang kemana, yang ke TPA itu hanya yang tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi buat teman-teman, aku memberikan eh, langkah kecil buat kalian tuh nggak usah yang muluk-muluk deh gitu, nggak usah yang bikin apa gitu ya, hal-hal kecil aja gitu. Pisahkan sampah kalian, bawa tas sendiri, bawa tumbler sendiri. Terus kalau misalkan teman-teman apalagi di sekolah bisa, kalau misalkan kalian melakukan brand audit, why not gitu ya. Jadi hal kecil tapi memberikan dampak untuk masa depan kalian. Segitu aja dari aku, Kak Caca. Terima Oke. kasih atas waktunya. Oh, aku ada sesuatu. Oke, ntar dulu. Terima kasih dulu Kak Din. Terima kasih Kak Nindi. Boleh dong dikasih reaction dulu buat Kak Din buat presentasinya Kak Nindi. Jadi Teman-teman. tadi kan udah dengerin ini ya, aku mau nanya buat teman-teman. Ini aku ada hadiah dari Aliansi Zero Waste Indonesia. Ada kaos, kelihatan nggak? Enggak, Kelihatan. enggak. Hilang lagi Kak. Nggak, Hilang. warnanya putih. Warnanya putih. Oke, anyway. Ada Oke. kaos lah ya. Aku ada satu pertanyaan yang paling cepat menjawab di kolom chat. Itu dia yang menang ya. Eh, mungkin Caca atau teman-teman Kak Ya Cep boleh. tolong dipantau ya.
Jadi boleh ini ya teman-teman siap-siap di chat dulu di kolom chat gitu. Tadi BTW Kak ada beberapa yang udah jawab. Tadi kan Kanin sempat nanya Iya, masalah sampah yang paling banyak di sekolah mereka. Tadi kayak ada yang jawab ke Ciki. plastik, ada yang Hmm. bilang kemasan makanan seperti ciki katanya gitu. Terus ada juga yang serunya sekolahnya udah ada bank sampahnya gitu. Ya itu bagus banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain yang belum ada, ayo kita mulai. Jadi jangan takut untuk berinisiasi gitu ya. Sampaikan ke guru-guru kalian gitu. Do something for us gitu. Lakukan sesuatu untuk masa depan kalian. Gitu. Oke, Betul. udah Oke, udah siap ya. siap ya di kolom chat ya. Oke, boleh Kanin pertanyaannya? Pertanyaan aku gampang banget kalau kalian dengerin tadi ya. Apa sharing aku. Plastik itu terbuat dari apa sih? Ayo lo, tuh Kak Oh, udah iya, cepet banget tangannya. Kamu udah tahu ya pertanyaannya ya? Gak sampai belum cepet selesai. banget. Cepet banget jawabannya. Kak dia udah kayak ini sih Bener-bener. Wah, gila. Keren. seru. Berarti berarti Mantap-mantap. presentasikan Teman-teman ini. makasih banget ya. Maaf banget ini hadiahnya cuma ada satu gitu ya. Jadi buat yang lain aku apresiasi kalian udah menyimak apa. Mungkin Jadi kalau kasih ada tahu dulu ditanya jawaban gitu yang ya, benernya dulu. Jawaban yang bener apa? jujur semuanya bener semua. Iya ya, ini yang paling Tapi pertama tadi ada Sabira, katanya campuran gas atau minyak bumi dan bahan kimia. betul, Oke, betul. Nggak ada selamat yang salah Sabira. jawabannya. Hebat semua. Mantap. Kalau bisa Sabira tolong kirim alamat ya. Ke siapa? Ke Chime aja. Jadi kayak boleh WhatsApp, Kenal boleh nggak? DM Instagram. Teman-teman Cem kenal sama Sabira? Halo Sabira. Nanti Katika akan share nomor Chime biar Sabira tolong add di nomor Chime-nya ya. Hmm, ya, Oke. 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 Tadi suaranya. Oke, nanti aku kirim setelah Lebaran kali ya. Kalau sekarang lagi penuh ekspedisinya ya. Jadi biar nggak. Kak katanya deh, aku juga mau dong Kak, sabar ya. Mau dong, Kak. Aduh, gimana ya, C. Boleh, boleh. Masih ada waktu nggak nih? Boleh satu pertanyaan lagi kalau misalnya memang Satu ada. pertanyaan ya. Aku Boleh. kasih tas. Tasnya ada di, aduh ada di sana ya, ntar. Ah, Cuma nanti aku kasih tas sama, mau apa ininya sama sih kayak nggak kelihatan nggak? enggak. Oh ya, itu tuh kelihatan. Kayak gitu ya. Oke, oke. Talk back, talk back. Oke, pertanyaannya, aduh, kok jadi gue yang tertekan gitu ya. Pertanyaannya, em, oke, Eh, ada berapa banyak bahan kimia di plastik sih? Yang udah diketahui. Yang udah Alden tuh. Paling pertama sih Alden. 13.000. Jawabannya Iya, tepat. oke. 13 itu ada Alden. Oke, siap. Alden, silahkan kirim ini ya, alamatnya ke, salah ya, nanti The Kak. time. Nah ya. Udah dikasih nomornya di kolom Oke, komentar. udah ya, bagi-baginya. Oke. Biar ada semangat. Terima kasih. Yang belum ini nanti pantengin aja apa Azwi, kadang suka bagi-bagi merchandise gitu. Oke, Oh, atau thank nanti you siapa semua. tahu. Thank you. Terima kasih banyak Kak Nindi. Boleh dong reactionnya lagi buat Kak Nindi. Yuk. Menunjukkan terima kasih terhadap presentasinya luar biasa. Dan selain Kak Nindi tadi karena kita udah seru-seruan juga bareng sama kuisnya Kak Nindi gitu ya. Dan presentasinya yang eye opening lah bahkan buat aku aja gitu kayak wow gitu ternyata masih banyak ya teman-teman sampah di sekitar kita. Jadi mungkin kita bisa memulai kalau tadi berdasarkan sarannya Kak Nindi bisa kita mulai dari di sekitar kita gitu. Dan buat teman-teman mungkin karena dari tadi aku lihat banyak yang baru gabung juga. Halo, selamat datang di webinarnya Chime gitu. Jadi kalau bisa kalian baru gabung, boleh dong diisi apa namanya daftar hadirnya gitu. Kalau Kak Chime mungkin boleh di reshare lagi linknya buat teman-teman yang baru bergabung. Dan setelah ini kita mau masuk ke pembicara kedua kita. Dan ini spoilernya adalah sebenarnya nggak spoiler sih karena udah tahu juga ya dari posternya Chime sebenarnya. Tapi pembicara kedua kita ini adalah dia ini dulu Chief Friends batch 1 teman-teman dan dia merupakan juara 1 dari lomba video Chime di tahun 2023. Ini pembicara kedua kita adalah Sidki.
Jadi mungkin ada yang udah familiar atau udah pernah dengar namanya Sidki gitu ya, atau kemarin juga Sidki sempat ada acara gitu yang mungkin teman-teman ada yang gabungan juga. Dan Sidki ini merupakan bukan alumni sih, karena masih jadi bagian Chief Friends teman-teman, tapi dia Chief Friends batch 1 gitu ya. Dan mungkin ada yang barengan sekolahnya barengan sama Sidki dulu di Ulas Asih gitu ya, dan dia sekarang lagi lanjut sekolah juga. Jadi mungkin kita mau dengerin nih pengalamannya Sidki dulu di Chief Friends itu seperti apa, dan kok bisa sih sampai melalang buana ke berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri gitu ya. Jadi langsung aja mungkin aku mau memberikan waktu dan tempat, dipersilahkan buat Sidki. Halo Sidki, di manakah kamu? Oh itu ada. Oh ya, maaf baru Ada. lihat. Oke. Halo semuanya. Silakan. Halo. Boleh dong dikasih reactionnya kalau misalkan kalian masih di sini? Dikasih reaction tepuk tangan dong. Supaya seru nih. Soalnya aku pengennya sih semuanya pada on cam ya, supaya aku bisa lihat siapa aja di sini yang hidup. Oke, ini ada beberapa yang udah ini. Oke, jadi kenalin teman-teman, aku Shidki. Aku sebenarnya bukan alumni, bukan alumni, cuman aku sekarang masih di Chief Friends juga. Jadi aku juga sebenarnya teman-teman kalian gitu. Nah, aku izin share screen dan di sini juga aku bakal sekalian sharing pengalaman aku di Chime selama kurang lebih berapa lama ya? Berarti udah dari 2023. Berarti udah 2 tahun. ya udah mau 2 tahun ya. Dan teman-teman bisa lihat udah ada share screen-nya. Oke, sip. Ya, teman-teman, jadi seperti yang Kak Caca bilang, aku waktu itu menang lomba video Chime, dan itu pertama kali aku bisa join sebagai Chief Friends juga. Nah, jadi ini urutannya, cuman aku bakal langsung aja liatin video tentang ini suaranya ada gak ya? Aku share audio juga. Ups, aduh ini Nah, oke. Ada suaranya? Hai, salam lestari. Nama aku Shidki. Dan dari kecil, hobiku adalah berpetualang. Masa kecilku penuh dengan pengalaman indah, seperti main ke sawah, camping, hiking, hingga sekarang aku sudah berani solo trekking di pedalaman hutan untuk eksplor daerah baru yang belum banyak orang tahu. Tapi ada satu hal yang selalu bikin aku risih dan kesal. Ya, itu adalah masalah sampah. Tahukah teman-teman, Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Jalanan yang awalnya bersih, sekarang sampah berserak di mana-mana. Kenapa sih selalu manusia yang merusak? Aku sadar akan masalah ini, dan langkah awal yang aku lakukan adalah membuat komitmen pada diri sendiri untuk tidak akan pernah buang sampah sembarangan. Aku harus menjadi contoh. Dan sempat juga kulihat banyak anak-anak yang belum mengerti bahayanya sampah, yang tentunya sampah juga dapat menimbulkan berbagai penyakit maupun bencana seperti banjir. Akhirnya aku punya ide dengan rumus Theory of Change. Jika aku bisa menciptakan beragam kegiatan, permainan, dan petualangan menarik, maka mungkin banyak anak yang mau bermain dan melihat kondisi lingkungan kotor karena sampah, sehingga akan tumbuhnya kesadaran mereka akan masalah sampah dan peduli dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, aku berusaha untuk mengajak anak-anak daerah komplek dan sekolahku untuk diberi edukasi tentang masalah sampah dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara berpetualang. Tak kusangka, ternyata anak-anak terlihat sangat senang setiap kali mereka mengikuti kegiatanku. Dan kujadikan kegiatan berpetualang ini menjadi sebuah edukwisata yang rutin aku jalankan sampai sekarang. Kini sudah lebih dari 300 anak yang telah mengikuti gerakan edukasi lingkungan sambil berpetualang. Aku berharap anak-anak Indonesia lebih sadar akan masalah sampah dengan edukasi yang menyenangkan. Mari kita jaga tanah air. Jangan sampai keindahan alam Indonesia hancur hanya karena sampah. Awali dengan kesadaran diri, lalu ajak kerabatmu untuk sama-sama berdiri. 2 langkah paling sederhana ini dapat menyelamatkan bumi dari sampah. Yang pertama,
Jangan buang sampah sembarangan. Dan yang kedua, pilah sampah. Ini adalah langkah awalku dalam melestarikan alam. Bagaimana dengan kamu? Ayo peduli dengan lingkungan. Oke. Ya, jadi barusan video yang bikin aku menang jadi juara satu waktu di Chime, dan aku bersyukur banget waktu itu bisa menang dan akhirnya bisa gabung sebagai Chief Friends gitu. Nah, selain itu juga aku ketemu sama banyak teman yang ada di Chief Friends juga yang sama-sama ikutan lomba. Terus waktu itu juga aku bisa kenalan sama changemaker lingkungan lainnya yang ada di Indonesia. Dan itu benar-benar pengalaman yang berharga buat aku, teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman. By the way, setelah aku menang itu, jadi waktu itu aku udah mulai aktif juga ikutan webinar-webinarnya Chief Friends gitu. Jadi waktu itu aku dalam seminggu tuh ya selalu menyempatkan waktu minimalnya ada ngobrol lah sama teman-teman Chief Friends gitu, dan minimalnya aktif buat ikutan webinar-webinarnya. Soalnya bukan cuma aku yang dapat kesempatan buat menang, tapi teman-teman juga jadi banyak yang keliling kayak kemarin ke Jawa, kita ketemuan di sana dan akhirnya kita ikutan acara nasional juga. Jadi bukan aku doang yang waktu itu yang sebenarnya menang, tapi semuanya menang-menang juga, dapat kesempatan yang sama gitu. Dan waktu itu aku bener-bener kayak aktif banget ikutan webinar-webinarnya, Zoom-Zoomnya, yang akhirnya, tara, waktu 2023 ini teman-teman, ini adalah pertama kalinya aku keluar negeri sendiri tanpa orang tua dan tanpa keluarga. Dan ini semuanya karena Chime, teman-teman. Dan waktu itu aku bisa ke Bangkok, ke Thailand, karena waktu itu aku rajin ikutan webinar, event-event Chime, dan akhirnya aku dapat kesempatan sebagai delegasi Chime yang mewakili Chief Friends untuk sharing tentang keluh kesahnya masalah lingkungan yang ada di Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar kayak, wah, gara-gara Chime ini aku benar-benar dapat kesempatan yang berharga gitu. Salah satu hal yang bikin aku pengen keliling dunia gitu. Dan ini waktu itu aku lagi ada di United Nations ESCAP, terus lagi ada di eh, pusat kota Bangkok juga, dan ini ada orang-orang besar yang dari CRC Asia, terus ini juga ada yang dari UN langsung, dan kita benar-benar melakukan FGD dan sharing bareng anak muda yang sama-sama peduli tentang lingkungan. Dan teman-teman, aku juga selama di Chime bukan cuma ke luar negeri, tapi keliling Indonesia juga. Dan aku waktu itu diundang sama Chime buat ke Jakarta, terus waktu itu juga diundang ke Semarang, terus kita juga jalan-jalan ke Jogja. Nah, jadi waktu itu tuh kita benar-benar kayak, wah, kita jalan-jalan sambil belajar juga gitu. Nah, ini waktu itu aku pas sharing tentang AERF event yang ada di Bangkok tadi, di forumnya Indonesia, terus aku juga waktu itu sharing di sekolah-sekolah juga gitu. Nah, ini waktu itu keluarga Chime kita yang waktu itu kita foto barengnya di Semarang gitu. Jadi waktu itu kita beberapa delegasi dari Chief Friends, kita ke Semarang buat ikutan acara nasional yang ngebahas tentang children's rights gitu. Nah, di sini ada foto lagi recap waktu aku ke Bangkok. Halo teman-teman, kenalin aku Syidki, seorang santri pesantren Welas Asih dan part of Chime Program. Bersyukur banget tanggal 19 Februari kemarin, aku jadi delegasi di forum AERF atau Asian Environmental Rights Framework. Nah, karena aku juga tinggal di Bandung, makanya aku berangkat ke Jakarta itu naik bus, habis itu naik LRT. Nah, habis itu aku langsung dijemput sama mentorku dari Nexus Tree Foundation di Chime Program. Dan aku waktu itu langsung nginep di hotel semalam supaya bisa istirahat dan besoknya langsung berangkat ke Bandara Sultan. Halo teman-teman Chief Friends, kenalin aku Shiki. Sekarang aku lagi sama Kak Yuna di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita 6.35 bakal berangkat langsung ke Bangkok. Nah, gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan kita. Selama di pesawat, aku tidur soalnya pengen seger waktu sampai di Bangkoknya, dan akhirnya kita sampai di airport, langsung nyimpen luggage kita ke taksi dan bakal diantar ke Prince Palace Hotel di mana kita akan menginap.
Sebenarnya Bangkok tuh mirip Jakarta, cuman lebih modern dan yang paling aku sukanya itu banyaknya kuil di sana. Nah, karena kita belum bisa checking hotel, karena belum jam 2, akhirnya kita ketemu dengan delegasi lainnya dan diajak jalan-jalan dulu nih. Nah, pertama, kemarin kita ke Golden Temple, nggak jauh dari Prince Palace Hotel. Nah, ada hal lain yang aku sukain dari Bangkok juga, yaitu transportasi perahu umumnya. Nah, karena kita juga pengen menikmati Bangkok sambil naik perahu, makanya kita ke Asiatic untuk menikmati sunset dan juga pemandangan kota Bangkok naik perahu. Terus aku juga ke this very bright temple named Wat Arun. Pembukaan acara kemarin diawalin permainan perkenalan di mana kita sharing satu sama lain mengenai siapa diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dan apa perubahan yang diinginkan. Nah, kemarin juga aku sempat menyampaikan beberapa aspirasiku mengenai lingkungan dan tempat main di daerahku yang rusak, seperti sawah yang semakin sedikit, tempat bermain yang tidak layak, dan lingkungan yang dipenuhi sampah. There's the change I want a proper place. I want a decent place to make the children have a place together around where they can socialize, where they can learn on environmental issue. Nah, teman-teman, kalian harus tahu juga kalau misalkan kondisi saat ini akan berdampak bagi kesehatan ataupun fisik anak, sehingga anak perlu memahami hak-hak mereka seperti lingkungan dan udara bersih. Ada juga materi SDGs Environmental Rights untuk anak yang sesi tersebut dijadikan semacam road cafe. Di sana kita diskusi tentang 6 topik ini. Nah, peranku sebagai satu dari 2 delegasi anak Indonesia di acara tersebut adalah menyuarakan aspirasiku mengenai lingkungan yang layak untuk bermain. Aku percaya kalau misalkan semua anak harus memiliki masa kecil yang penuh dengan kegembiraan. Oleh karena itu, aku mengajak teman-teman sesama aktivis lingkungan untuk menyediakan tempat bermain anak yang layak dan bebas dari sampah. So, jadi kemarin tamu spesial kita bernama Ashmi. Dia 16 tahun dari Save the Children Nepal. Dia merasakan bagaimana buruknya polusi udara di Nepal, makanya dia kampanye keliling dunia dengan membawa boneka raksasa yang bernama Sati the Air Bear, memperlihatkan kepada dunia bahwa Sati the Air Bear ini awalnya putih bersih, tapi karena efek polusi udara, Sati the Air Bear berubah menjadi abu pucat. Nah, makanya di era digital seperti ini, suatu inisiatif maupun ide untuk mengatasi isu lingkungan dapat disampaikan apabila terdapat 3 unsur berikut: creativity, enjoyable, and simple. Makasih banyak buat teman-teman yang udah lihat terus perjalanan aku di IG story-nya ataupun di IG aku sendiri. Makasih banyak teman-teman. Barangkali teman-teman yang mau ikut Cifriend juga bisa lihat pantau terus di Chime_program di Instagram. Makasih, dadah. Boleh dong dikasih reaction tepuk tangannya. Wah, itu bener-bener seru sih waktu aku ke Bangkok itu. Jadi kalau teman-teman rasain sekarang tuh anak muda banyak yang pengen ikutan komunitas, pengen ikutan forum gitu. Dan pada saat itu aku juga bingung gitu, pengen masuk forum atau komunitas apa yang benar-benar ada dampaknya buat lingkungan, ada dampaknya buat aku sendiri, dan ada dampaknya buat masyarakat juga. Dan sekarang juga aku lagi di India kan, dan aku belajar gitu, kalau misalkan belajar itu harus menyenangkan, harus sambil jalan-jalan, dan harus sambil bersosialisasi juga gitu. Nah, makanya di Chime ini aku ngerasain itu semua gitu jujur. Ini no promote gitu. Tapi yang aku rasain, aku tuh di Chime tuh bener-bener kayak belajar, terus sambil jalan-jalan juga, ketemu banyak teman baru, ikutan forum gitu. Jadi 4 in 1 gitu, semuanya ada gitu. Nah, makanya waktu aku ke Bangkok aku ngerasain semua itu. Nah, lanjut lagi, aku waktu itu juga sempat jadi delegasi Chime, delegasi Cifriends buat ke Sekotong. Nah, teman-teman ada yang tahu Sekotong di mana? Kalau ada yang tahu, bisa di kolom di chat dong. Nggak boleh kakak-kakak Chime ya. Ini cuman boleh peserta doang ini mah. Coba siapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Lombok Barat. Oh, oke. Iya, jadi Sekotong nih ada di Lombok Barat, guys. Nah, jadi di Lombok ya, dekat ke Gili gitu. Nah, jadi waktu di Sekotong aku juga ketemu sama teman-teman yang udah jadi eh, teman-temannya keluarganya Chime juga nih. Anak-anak foto-foto yang di belakang aku ini, mereka semuanya keluarga Chime juga. Nah, makanya kita tuh bukan keluarganya Cifriends doang, tapi ada juga tuh di Lombok sana keluarga Chime itu. Nah,
mereka tuh waktu itu benar-benar ngeliat gimana kondisi aku sebagai anak muda yang jalan-jalan, dan mereka juga terinspirasi dari itu gitu. Dan waktu itu mereka tuh nanya-nanya ke aku tentang pengalaman aku di Chime, pengalaman aku sebagai anak muda yang suka jalan-jalan di Chime, terus ikutan forum-forum, dan mereka tuh jadi terinspirasi dan pengen punya kemauan yang sama buat keluar dari Lombok dan explore Indonesia gitu. Nah, teman-teman yang aku pelajari di Sekotong juga, anak-anak di sana tuh gak seberuntung kita gitu. Mereka tuh anak-anak yang bener-bener bikin kita harus banyak bersyukur gitu. Intinya kayak gitu. Dan di sana aku ketemu Kak Idris, dan mereka tuh nama sanggarnya pokoknya sanggar belajar, aduh aku lupa namanya. Jalan Cuman pulang. oh iya betul, sanggar belajar jalan pulang. Dan mereka tuh komunitas keluarga kecil, cuman mereka tuh aktif banget, dan para mentor di sana tuh bener-bener kayak udah nganggap anak-anaknya tuh anak-anak mereka sendiri gitu. Dan mereka tuh eh, banyak yang kena dampak dari merkuri. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman udah di Cifrens, pembahasan merkuri lagi bisa dibahas nanti gitu. Nah, cuman waktu itu aku benar-benar belajar, terus benar-benar aku juga sambil jalan-jalan, sambil ngumpulin data anak-anak buat ngecek nih, kira-kira anak-anak di sini tuh eh, terdampak merkurinya separah apa gitu. Dan waktu itu aku diajak keliling juga, dan ini ada ada dua keluarga kecil nih, ada yang di sanggar belajar jalan pulang, dan ada juga yang di eh, sanggar belajar di kurang lebih 2 kilometer dari sana. Jadi ada dua keluarga kecil yang benar-benar wah, aku tuh gara-gara kesini jadi banyak bersyukur. Nah, jadi ini waktu itu gimana gambarannya ya, waktu pas di Sepotong aku ngelihat mereka lagi latihan buat acara 17 Agustusan. Terus waktu itu tuh, jadi kalau kalian lihat ya, anak-anak di Lombok Sekotong Barat tuh sorry, Lombok Barat Sekotong tuh, mereka tuh kayak apa ya, mereka tuh hidupnya sederhana, mereka tuh hidupnya menyenangkan, tapi mereka tuh selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya pada saat itu gitu. Jadi aku tuh kayak benar-benar, mereka tuh bahagia itu bahagia fully gitu. Dan mereka juga eh, terdampak merkuri ya, terdampak merkuri. eh, karena itu jadi apa ya, kondisi fisik mereka juga terdampak gitu. Nah, ini foto-foto aku dan kakak-kakak mentor keluarga Time yang ada di Lombok Barat sana, di Sekotong. Dan ini adalah pengalaman yang aku gak bakal lupain gitu. Dan ini benar-benar salah satu pengalaman yang indah buat aku, bikin aku bersyukur. Aku juga senang karena jalan-jalan dan bisa kenalan sama anak-anak di sini dan teman-teman baru yang sama-sama kita bantu Indonesia, khususnya di masalah children rights ini dari segi lingkungan gitu. Jadi aku belajar lingkungan, aku jalan-jalan, aku bersyukur, dan aku juga belajar banyak tentang lingkungan gitu, teman-teman. Dan ada video recap terakhir tentang Halo perjalanan Cifrens, aku ke jadi Sekotong. alhamdulillah aku diberi kesempatan oleh Nexus 3 Foundation di Chime Program untuk Suaranya hilang nggak sih? Siki, kamu jangan mute. dan sampainya di Jakarta aku langsung ambil flight, dan ini adalah kedua kalinya aku menapaki Aku ulang ya. Halo Cifrens, jadi alhamdulillah aku diberi kesempatan oleh Nexus 3 Foundation di Chime Program untuk pertama kalinya menjadi part-timer yang akan melaksanakan tugas pertama sebagai tim survei lapangan di Lombok, Sekotong. Jadi seperti biasa, aku naik bus untuk berangkat ke Jakarta dulu, dan sampainya di Jakarta aku langsung ambil flight, dan ini adalah kedua kalinya aku menapaki kaki di Lombok. Tapi sekarang aku bakal ke Lombok Barat, di mana lokasi Sekotong berada. Setelah sekian jam berada di perjalanan, akhirnya aku sampai Sekotong. Teman-teman, jadi aku sekarang udah sampai di Sekotong, di Lombok, dan tepatnya ini aku gak nyangka bakal seasri ini, soalnya emang di pinggir aku ini ada mangrove, kita dekat ke pantai, dekat ke gunung juga, dekat ke bukit. Pokoknya tempat ini benar-benar enak banget. Buat teman-teman yang ke sekolah masih diantar pakai mobil, kalian harus benar-benar bersyukur. Di sini anak-anak yang masih berjuang hanya untuk sekolah mereka panas-panasan, dan mereka sore-sore
bukannya rebahan main HP, tapi mereka belajar lagi. Karena apa yang kalian sudah punya, yaitu ilmu-ilmu baru yang didapatkan di kota-kota modern, mereka belum tentu dapat di sini. Makanya mereka harus ke sanggar belajar untuk dapat ilmu baru, untuk dapat pengalaman baru, yang mungkin anak-anak di desa lainnya belum tentu dapat. Makanya aku sekarang lagi ada dan lagi belajar, dan hal yang aku pelajari di sini juga adalah lingkungan kalian yang segala ada, di sini nggak segala ada. Makanya buat teman-teman harus merasakan traveling kayak aku, merasakan bagaimana kondisi anak-anak di berbagai daerah yang mungkin nggak semewah di kota-kota besar. Buat teman-teman yang punya banyak buku di rumahnya dan udah ada yang nggak kepake, bisa banget nih buat disumbang ke sanggar belajar yang ada di Lombok ini. Bisa hubungi aku lewat Instagram ataupun lewat WhatsApp. Anak-anak di sini memiliki senyuman yang banyak artinya. Mereka mensyukuri apa yang mereka miliki di sini, terus bereksplorasi, dan bermain seperti tidak akan ada yang akan menghalangi mereka untuk terus bahagia dan hidup dengan sederhana. Iya, jadi begitulah perjalanan aku ke Sekotong. Gimana? Seru gak penjelasan aku? Banyak videonya ya? Jadi seru. Boleh dong, gimana? Jempol, jempol, jempol. Ya, BTW waktu aku ke Sekotong juga, aku tidur di gubuk sana bareng Kak Idris. Dan itu bener-bener pengalaman yang seru banget. Aku suka banget tidur di luar, pakai sleeping bag, udara dingin, tapi anget pakai sleeping bag. Tapi kita tuh menyatu dengan alam gitu. Wah, itu bener-bener kayak tidurnya juga deep sleep gitu selama 9 jam, selama 3 hari gitu. Wah, bener-bener, wah, seru pengalaman yang baru banget. Nah, mungkin itu sharing dari aku sekarang. Nggak panjang-panjang. Semoga terhibur dengan video-videonya tadi. Makasih, aku Syidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sidki. Seru sekali, seru banget sih ngelihat pengalaman dan perjalanannya yang ternyata banyak juga ya pengalamannya dan jalan-jalannya. Dan mungkin buat teman-teman nih yang tadi dari kata-kata Sidki mungkin tertarik untuk menjadi bagian dari Cifriends, kepas banget karena hari ini kita juga mau pengumuman Cifriends Sidki gitu. Jadi nanti Wih. ditungguin sampai terakhir gitu ya. Dan karena kita eh, ada sesi tanya jawab gitu ya, mungkin buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan buat Sidki atau buat Kanindi tadi boleh banget kita kasih waktu 5 menit nih buat kita tanya-tanya, boleh mau tanya apa aja ke Sidki ataupun ke Kanindi gitu ya, mau tentang plastik atau tentang pengalamannya Sidki, mungkin tadi yang seru banget ke sana kemari kan kayak kok bisa sampai Bangkok gitu kan. Itu katanya Kak Sidki kasih kuis yang menang dapat kuota Sida Academy katanya, ayo loh. Waduh. Berat ya. Ini ada Berat. Aksa ini. Akal. Boleh yang Gimana, mau Aksa? bertanya silahkan mungkin ditulis di chat Boleh, boleh. Boleh atau gitu. mau raise hand mau langsung Oh, ngomong mau reset. Ya itu boleh. Aksa Oh, udah raise hand, Cak. Aksa boleh. Oh, Langsung aja. sorry nggak lihat. Ya, Maaf saya. guys. Ya silahkan Ya, Aksa. gimana, Aksa? Oke, Kak Siti mau nanya dong, mumpung sama tim Nexus 3 Foundation sama programnya, gimana sih cara Kak Siti approach ke Nexus 3 Foundation ya? Maksudnya kayak nunjukin kalau Kak Siti itu punya peluang dan juga punya ambisi untuk berdampak bagi anak-anak dan juga agar mereka lembaga itu percaya gitu loh kepada Kak Siti. Terima kasih. Oke, Terima makasih Aksa. kasih. Silahkan Sidki dijawab. Ya. Oke, ya. Jadi aku tuh di awal-awal masuk Chief Friends udah aktif banget gitu. Waktu itu sempat disuruh sharing juga sama Kak Yune, dan waktu itu aku benar-benar kayak aktif gitu selama berbulan-bulan, yang akhirnya pas ada pengumuman buat ke Bangkok itu dari beberapa Chief Friends juga apa namanya dites gitu siapa yang benar-benar mau, siapa yang punya kemauan besar, dan waktu itu ada seleksinya juga buat yang ke Bangkok, dan waktu itu alhamdulillahnya pas lagi pemilihan aku yang paling dapat banyak suara gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar dapat kesempatan buat ke Bangkok gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar aktif ikutan webinarnya, aku menunjukkan ke Chime dan ke Nexusnya juga bahwa aku tuh punya visi misi yang sama loh. Aku join Chief Friends, aku cinta lingkungan itu bukan cuman gara-gara aku pengen join di Chime gitu, tapi
emang aku tuh udah sadar gitu kondisi lingkungan sekarang di Indonesia tuh bener-bener kayak udah screwed up gitu. Udah harus bener-bener banyak anak muda yang jadi change maker-nya. Jadi waktu itu aku nunjukin ke Chime kalau misalkan aku tuh benar-benar punya ambisi buat sama-sama bantu menyelesaikan masalah yang sama gitu tentang lingkungan ini. Dan aku waktu itu aktif di webinar. Jadi kalau aku rangkum, Aksa, pertama aku aktif di webinarnya, aktif di sesi-sesi Friends, terus kalau ada undangan pasti aku ikutan semangat gitu. Dan yang terakhir, aku juga punya visi misi yang sama tentang lingkungan yang bikin motivasi internalnya tumbuh gitu. Gitu Aksa. Oke, mantap. Oke, thank Udah you very much dijawab. Kak Siti. Oke, dan pertanyaan kedua ini ada yang raise hand dari Putri Syabani. Boleh dong, silahkan. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran dong. Kedengeran. Ini tapi mukanya nggak ada ya? Iya, aku nggak bisa on cam, jadi aku suara Oh, doang. ya. Gak apa-apa, santai. Lanjut. Aku mau nanya sama Kak Sidki, jadi pas perjalanan kakak ke Bangkok, itu kakak menggunakan bahasa Bangkok atau full menggunakan bahasa Inggris? Dan aku mau Thailand. nanya, pertanyaan kedua, kakak tuh pas di Bangkok, nemuin permasalahan apa aja, permasalahan lingkungan yang ada di Bangkok tuh apa aja, karena aku mau tahu permasalahan yang ada di Bangkok tuh apa aja. Terima kasih, Kak. Oke, Oh ya, kan Siti pertanyaan pertamanya pakai bahasa Thailand sih lebih tepatnya. Bisa pakai by bahasa the way, Thailand. Kopun Cup. Sawadikap. Sawadikap. Pokoknya itu doang bahasa yang aku bisa. Jadi aku waktu ke Bangkok itu, aku kan waktu itu dari Friends, aku delegasinya. Nah, waktu itu kebetulan ada juga yang dari, apa ya kayunya ya, Kak Tiko waktu itu dari komunitas apa ya? Iko dari eh, Indonesian Joining Forces. Oh ya, ya jadi aku waktu itu delegasi dari Indonesia bareng Tiko. Nah, Tiko ini dari komunitas yang berbeda, cuman akhirnya kita jadi roommate di sana dan jadi delegasi Indonesia gitu. Dua laki-laki yang jadi delegasi Indonesia. Nah, waktu itu karena aku waktu itu bisa bahasa Inggris, jadi aku presentasi pakai bahasa Inggris, terus ngobrol pakai bahasa Inggris selama forum bahasa Inggris. Cuman karena ada kebetulan Tiko waktu itu pakai bahasa Indonesia dan tapi ada mentornya yang ngebantu gitu, ada mentornya yang ngebantu buat jadi interpreternya untuk yang jadi translatornya. Jadi nggak masalah kamu pakai bahasa Indonesia, yang penting ada interpreter, ada mentornya yang ngebantu. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan bisa bahasa Inggris supaya lebih leluasa gitu ngobrolnya sama siapapun. Nah, itu waktu itu masalah bahasa. Nah, untuk permasalahan baru yang aku temukan di forumnya, jadi kita tuh sebagai aktivis lingkungan di Indonesia beruntung gitu, karena ada yang dari Filipina dan dia tuh dapat diskriminasi dari pemerintahnya. Cuman gara-gara jadi aktivis lingkungan di negaranya gitu. Jadi itu yang paling parah, insight baru tentang aktivis lingkungan dari luar negeri. Jadi gak semuanya disupport. Kalau kita syukur disupport, apalagi ada Chime gitu. Tapi di luar negeri sana belum tentu dapat kesempatan yang sama buat jadi aktivis lingkungan yang dapat support gitu. Jadi mungkin itu masalahnya. Cuman untuk masalah-masalah yang lainnya, mereka rata-rata lebih ke masalah-masalah general, contohnya kayak masalah penumpukan sampah di berbagai sudut kota, terus masalah orang-orang pada gak bawa tumbler, pada pakai sedotan sekali pakai botol sekali pakai. Jadi masalah-masalahnya ada yang general, tapi yang paling menurut aku jadi insight baru, itu tuh yang masalah diskriminasi dari pemerintah tadi sebagai aktivis lingkungan. Itu guys, gitu Putri. Terjawab? Semoga Oke, Kak. terjawab. Yap, semoga terjawab ya untuk Putri. Dan Siti mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari Fatimah, silahkan. Boleh. Oke. Halo Kak. Sebelumnya apakah suaraku terdengar? Kedengaran, aman. Kak Sidki, sebelumnya aku pengen apresiasi Kakak terlebih dahulu. Pengalaman Kakak super duper menginspirasi banget. Dan aku ada satu pertanyaan, Kak. Kenapa sih atau apa sih alasan orang-orang itu tahu kalau membuang sampah sembarangan itu salah, akan berdampak bagi lingkungan, tapi mereka tetap melakukan itu, Kak. Dan mereka juga tidak membawa tote bag ataupun tumbler gitu untuk menguranginya. Dan ada nggak sih cara supaya kita tuh bisa menyadarkan mereka gitu, Kak? Sekian, terima kasih. Terima kasih, silakan Oke. Siti. Ini aku suka ini pertanyaannya. Ya, jadi gini, kamu tuh pertama kalau misalkan mau bikin aware orang, jangan langsung banyak.
Jadi jangan langsung satu sekolah gitu kamu ajak gitu. Karena mereka anggapnya kalau masalah itu apa ya, nggak ada personal attachment-nya, nggak ada chemistry-nya. Jadi yang aku lakuin buat benar-benar kayak bikin anak-anak ulas asih buat tertarik di isu lingkungan ini, dulu tuh waktu kelas 7 aku ngajakin mereka dulu buat datang langsung ke daerah yang benar-benar sampahnya itu udah parah. Jadi kesadaran internalnya harus dimunculin dulu nih gitu. Jadi harus lihat dulu masalah yang benar-benar besarnya. Nah, jadi waktu itu aku simpel aja kegiatannya, cuman ngajak 5 orang buat main ke Kamojang, dan di Kamojang itu ada gunung indah yang hijau, oksigennya bersih, cuman tumpukan sampahnya itu gila gitu. Dan waktu itu aku tunjukin ke 5 orang tadi kalau misalkan, guys, ayo main sekarang, benar-benar harus. Jadi aku punya komunitas ayo main juga. Aku waktu itu ngajakin anak-anak supaya peduli lingkungan sama stop kecanduan gadget. Nah, waktu itu aku ngajakin teman-teman ayo main buat lihat langsung kondisi sampah di alam yang indah tadi. Dan waktu itu 5 orang tadi itu kayak, wah, beneran ya, kayak mereka tuh benar-benar minimalnya ada trigger buat sedih dulu tentang lingkungan kita gitu. Nah, setelah mereka udah dapat kesedihan tadi, udah dapat kesadaran internal, nah mulai tuh kita harus adain acara-acara kecil dulu tentang masalah lingkungan ini. Contohnya acara lomba video di sekolah kamu, yang acara lomba video supaya peduli lingkungan, kayak eh, Chime ini, supaya orang-orang tuh minimal tertarik buat gabung di permasalahan yang kamu angkat ini gitu. Jadi minimalnya berpartisipasi di ide ini gitu, di apa ya, di komunitas kamu gitu. Jadi pertama, naikin dulu kesadaran internalnya, tumbuhin dulu kesadaran internalnya dengan menunjukkan langsung kondisi alam gitu. Itu yang paling ampuh menurut aku. Jadi langsung tuh, aku juga sedih tentang apa ya, sedih kalau ngelihat alam Indonesia ya, karena aku sering jalan-jalan ke alam dan ngelihat di Solokan tuh udah kayak bener-bener sampah semua. Terus kayak di sungai sampah semua. Karena di pesantren aku di pinggirnya tuh ada sungai dan isinya sampah semua. Makanya aku sedih, dan kesadaran internal aku buat pengen ngubah itu ada gitu, muncul. Nah, jadi pertama lihat dulu masalahnya langsung, ajak 5 orang dulu buat minimalnya ke alam langsung buat lihat masalahnya langsung gitu. Nah, kalau misalkan mereka udah sedih, udah mulai, duh, kenapa ya alam Indonesia dulu kaya banget, terkenal karena subur, diverse, indah. Tapi sekarang terkenal karena jadi produsen sampah terbesar ke-3, ke-4 di dunia gitu. Nah, makanya harus di awareness dulu orang-orangnya, harus dikasih awareness dulu. Nah, setelah udah dapat awareness-nya, mulai bikin-bikin event-event kecil gitu. Event-event kecilnya buat semua orang, tapi mungkin baru 5 orang aja, baru 10 orang aja yang tertarik. Nah, jadi mungkin dalam jumlah kecil dulu gitu, grup kamu ini. Misalkan ada 10 orang dulu yang jadi pionir, yang udah peduli sama masalah sampah. Dan 10 orang ini mulai tuh sebarin apa namanya, pesannya dengan acara-acara yang menarik lagi. Contohnya pakai acara-acara explore alam sambil ngumpulin sampah. Waktu itu Ayo Main ngelakuin itu. Terus kita juga bisa bikin video lomba yang tadi, terus supaya orang minimalnya join dulu gitu. Nah, setelah bikin video, mungkin kamu juga bisa bikin acara-acara kecil yang ngundang pembicara keren untuk ngebahas tentang masalah lingkungan, dan nanti mungkin ada hadiah-hadiahnya juga supaya mereka tuh minimalnya join dulu dan akhirnya tertarik. Kalau misalnya udah tertarik nih, nah di sana timing kamu buat ajakin mereka buat gabung di dalam komunitas kamu. Gitu. Jadi ada 3 stepnya ya. Udah kebayang. Semoga terjawab, Fatimah. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya, dan karena limit waktu, jadi mungkin next time kita kasih pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi tadi terima kasih banyak Sidki untuk pemaparan dan pengalamannya dan semuanya. Pokoknya semoga teman-teman juga di sini bisa terinspirasi dan mungkin mau melakukan suatu hal juga gitu ya, dari yang tadi Sidki udah sebutin, kayak langkah-langkah kecil lah, kayak hal-hal yang nggak berekspektasi terlalu jauh-jauh dulu ya Ki ya. Jadi ya, langkah kecil lah, kayak tema kita di hari ini gitu. Dan sekali lagi terima kasih buat Sidki. Boleh dong dikasih reaction buat
Sidki untuk presentasinya di hari ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau juga di hari ini ya, kalau misalnya kalian ada buat story Instagram gitu, boleh dong buat tag ke Chime program di @chime_program atau ke Nexus 3 Foundation juga di @nexus3 Foundation. Dan ke Instagramnya Sidki mungkin SID titik ya? Iya, Titik SID titik Q QEE. ya, oke. Boleh tuh di tag ke 3 akun itu ya, teman-teman, untuk kalau misalnya bikin story di hari ini, siapa tahu nanti ada diskusi yang lebih lanjut lagi, boleh banget. Dan selanjutnya nih, dari setelah pemaparan dari Sidki, karena kita misalnya dari Chime program ini mau memberikan ke teman-teman di sini contoh gitu ya, apa yang sudah Chime lakukan ke sekolah-sekolah gitu kan. Dari tadi kayaknya ada kita sebutin, oh di sekolah ini kita pernah brand audit, di sekolah ini kita pernah ada kegiatan apa gitu. Jadi langsung aja di hari ini kita bakal ada beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah gitu ya, dari salah satu programnya Chime, yaitu bernama CYA ECR. Jadi ini adalah sebuah kegiatan, sebuah proyek yang mempromosikan hak anak atas lingkungan yang sehat melalui anak-anak atau remaja yang ada di Filipina dan Indonesia. Jadi kalau tadi mungkin yang dijelasin sama Sidki itu yang ada di Thailand dan Indonesia gitu, dan ada daerah-daerah negara-negara lain juga. Tapi kali ini kalau CYA ECR ini khususnya untuk Filipina dan Indonesia, untuk sebuah kegiatan yang bernama Children's and Youth Action for Environmental Children's Right atau CYA ECR gitu. Nah, proyek CYA ECR ini merupakan kolaborasi dari 2 negara, teman-teman. Itu ada Indonesia dan Filipina. Kalau misalnya di Indonesia, partnernya itu ada Nexus 3 Foundation dan juga namanya RMI atau RMI. Dan di Filipina itu ada organisasinya namanya GITIP. Dan proyek ini untuk Chime disupport sama BMZ atau Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, dan juga Teredes Homes dari Jerman juga. Jadi proyek ini disupport sama 2 partner yang dari Jerman gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Caca mau mempersilahkan untuk perwakilan pertama dulu untuk memperkenalkan gitu ya proyek atau mungkin kegiatan yang ada di sekolahnya mereka. Jadi di hari ini akan ada 4 sekolah, teman-teman, yang di mana Chime itu melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai ETP. ETP itu Environmental Training Program. Dan ini ada 4 sekolah, ada dari SMP Welas Asih Garut, itu sekolahnya Sidki yang tadi. Terus ada SMPN 68 Jakarta, ada SMPN 27 Bekasi, dan juga SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Caca persilahkan untuk yang pertama, yaitu ada dari SMP Welas Asih Garut untuk Alden. Boleh dipersilahkan waktu dan tempatnya. Silakan. Cek, bismillah. Yap. Nggak perlu on cam, Kak. Kan, Kak? On cam kalau bisa, tapi kalau kamu bisa on cam kah? Biar mukanya kelihatan gitu. Biar bisa lihat, terus saya cuma lihat foto kamu di situ. Ya walaupun ada fotonya sih, cuma kalian bisa on cam. Bisa. Ayo dah, boleh ya on cam ya. Mantap. Oke, silakan Alden. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas kesempatannya. Jadi aku di sini perkenalkan, saya Alden dari SMP Welas Asih dari Garut, akan presentasikan atau sharing-sharing, berbagi-bagi pengalaman yang apa aja sih yang udah kita lakuin selama ikut program Nexus 3 ini gitu. Boleh di slide lagi, Kak. Nah, jadi pertama kita tuh ada perkenalan dulu, Nexus 3 ini apa sih, Chime dan teman-temannya itu dia ngapain aja. Terus kemudian kita bikin kesepakatan di kelas itu. Jadi kita bikin kesepakatan buat kita sendiri dan Alden, maaf, suara kamu mendem. cek. Ya, coba ngomong lagi. Suaranya mendem. Dah.
Alden suaranya hilang. Jangan ada nggak? Enggak. Belum. Suaranya masih kecil. Mungkin ketutup kali itunya. Apa sih speaker HP kamu? Cek. Nah, oke. Sudah. Iya, ketutupan. Hehe. Nah, jadi setelah kita perkenalan, kita bikin kesepakatan, kita berdiskusi dulu. Nah, habis itu kita bikin sebuah figur, sebuah kayak tokoh anak gitu, di mana kita jadi berperan kayak orang tua ataupun keluarga yang berperan buat memenuhin ke hak-haknya dan kebutuhan-kebutuhan si anak itu gitu. Dan kita juga yang kayak bikin profilnya si anak itu, latar belakangnya kayak gimana, data-datanya kayak gimana gitu. Terus kita juga ada belajar tentang konferensi hak anak yang udah diajukan ke tingkat internasional gitu. Kalau emang hak-hak anak yang dilindungi dan yang konkret yang ada bentuk jelasnya itu kayak gitu. Terus di chapter keduanya kita belajar tentang kesehatan lingkungan, polusi udara, polusi air, dan mengukur pH air gitu. Jadi kita langsung tes di udara sekitar kita, apakah itu tuh layak atau berbahaya. Yang berbahaya seperti apa, cara mengatasinya gimana. Nah, air juga gitu, kita langsung tes kalau air-air yang biasa kita pakai itu sebenarnya gimana sih lebih dalam, kayak air buat mandi, air bekas nyuci, air macam-macam lah. Terus kita juga ada belajar bahan-bahan kimia yang biasanya ada di makanan, bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di makanan, kayak ada boraks, rodamin B, sama satu lagi apa ya? Satu lagi lupa. Nah, itu kita belajar lebih dalam dan cara mengenali makanan-makanan apa aja yang ada bahan kimia berbahayanya gitu. Terus kita ada simulasi di mana kita tuh menghadapi permasalahan lingkungan. Alden suaranya nggak kedengeran. Tapi nah, dari sudut pandang kita sebagai orang-orang yang berkuasa gitu, sebagai orang-orang yang mempunyai jabatan gitu, kayak CEO perusahaan besar, pejabat gitu, bupati, gubernur, dinas yayasan dan sebagainya itu, kalau kita punya masalah di lingkungan seperti ini, kita diskusikan gimana gitu kira-kira kalau kita jadi orang yang punya kekuasaan gitulah. Nah, terus di akhir chapter 2 ini kita ada sharing day. Kita bagiin gitu apa aja sih yang udah kita pelajarin selama 2 chapter ke anak-anak di Ulasasi gitu. Jadi setingkat sekolah gitu. Kita bagiin kepada teman-teman yang nggak ikutan, biar mereka juga bisa tahu gitu yang kita pelajarin tuh gimana. Dan itu bentuknya kayak kita ada tampil-tampil dari drama, kita ada edukasi, presentasi itu gitu. Terus di chapter 3 tuh kita ada sharing day lagi. Nah, bedanya kita ngundang dari sekolah yang lain. Kalau tadi kita cuman di Welasasi doang, kita ngundang beberapa sekolah dari Garut, sekitar 5 sekolah dari Garut, perwakilannya kita undang. Terus kita juga bikin acara, terus kita sampaikan gitu yang udah kita pelajarin gitu. Nah, terus di akhir kita ada kayak macam study tour gitu ke Ujo Ecoland. Kita belajar tentang perkebunan, peternakan, magot, cara bikin angklung dan sebagainya gitu. Ya, kurang lebih gitu yang singkatnya yang kita pelajarin selama kita ikut Nexus 3 ini selama 3 chapter gitu.
Oke, terima kasih banyak Alden. Mungkin teman-teman boleh dong dikasih reactionnya untuk Alden gitu untuk presentasinya. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan barengan sama Chime ya Alden ya di di Ulas Asih gitu. Dan ini dilaksanakan kayak tadi udah Alden mention juga ada 3 chapter teman-teman. Dan ini kegiatannya banyak banget gitu ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman di sini misalnya mau ada pertanyaan gitu untuk Alden atau mungkin untuk nanti pembicara yang lain boleh nanti disimpan dulu pertanyaannya atau boleh di-post sekarang juga boleh sih di kolom chat gitu. Nanti bakal kita jawab di akhir gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Alden dan sekarang kita mau lanjut ke pembicara kedua yaitu dari SMPN 68 Jakarta. Untuk Laras dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar nggak Kak? Kedengaran banget, jelas. Ya, ya baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari SMP Negeri 68 Jakarta. Nama saya Larasati Puspita Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang telah kami lakukan pada 21 Februari 2025. Jadi, pada 21 Februari 2025, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, kami bersama Nexus 3 Foundation mengadakan lomba Spogomi serta poster digital. Nah, apa itu Spogomi? Spogomi adalah sebuah kegiatan yang berasal dari Jepang. Spogomi ini berasal dari kata sport yang artinya olahraga dan gomi yang artinya adalah sampah. Peraturan dan cara bermain dalam kegiatan ini yakni kegiatan ini setiap kelas mengirimkan perwakilan satu kelompok, yang mana satu kelompok ini terdiri dari 5 orang siswa dan siswi. Setiap kelompok ini juga terdapat 2 perwakilan dari panitia Nexus ini yang mengikuti Nexus, yang mana satu panitia menjadi timekeeper, lalu yang satu lagi mencatat apabila kelompok tersebut telah melanggar kesepakatan yang telah diberikan. Lalu, yang kedua, setiap kelompok ini juga mengenakan baju kesepakatannya masing-masing. Jadi, apabila misal kita ambil kelas A, itu menggunakan baju berwarna biru, maka kelas selanjutnya itu harus menggunakan baju yang berbeda. Lalu, peserta lomba juga harus mencari dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang dinilai itu seperti daun kering. Lalu untuk sampah anorganik yang dinilai itu berupa kemasan sekali pakai yang plastik-plastik gitu, misalnya seperti cup. Kita kan sering beli minuman itu kan seringnya pada belinya menggunakan gelas plastik cup gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kriteria sampah anorganik yang dinilai. Lalu para peserta ini mendapatkan sarung tangan dan juga 2 karung untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Waktu lomba yang kami berikan yakni 30 menit, yakni 10 menit di area sekolah di lantai 1 dan 20 menit di area Taman Gajah. Jika waktu sudah selesai, kelompok itu menyerahkan sampah yang telah dikumpulkan kepada panitia. Lalu panitia akan menimbang berat sampah yang telah dikumpulkan. Jadi panitia ini dibagi-bagi juga tugasnya. Ada yang menemani para kelompok ini untuk di lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah, seperti Taman Gajah. Lalu juga ada yang di sekolah, tugasnya itu menimbang berat sampah yang diberikan. Kriteria penilaian dari Spogomi ini, 1 itu sampah paling banyak dan berat itu 10 poin atau gram, lalu ketepatan waktu yakni 100 poin, lalu kekompakan kelompok yakni 100 poin, dan ketertiban dan kesopanan yakni 100 poin. Nah, selain Spogomi, kami juga mengadakan lomba poster digital. Pada poster ini, setiap kelas mengirimkan 1 siswa atau siswi sebagai perwakilan untuk lomba poster. Tema poster yang diambil ini jaga kebersihan, jaga masa depan. Poster tidak diperbolehkan mengandung unsur SARA, yakni suku,
ras, agama, dan antar golongan. Poster yang dibuat itu harus orisinil, jadi maksudnya tidak boleh menjiplak karya orang lain. Misalnya kita menggunakan template, lalu kita menyerahkan langsung kepada panitia, itu tidak diperbolehkan. Lalu poster yang dibuat ini dibuat menggunakan aplikasi selain Canva. Maksudnya itu kita tidak boleh menggunakan aplikasi Canva untuk membuat posternya, tapi diperbolehkan menggunakan aplikasi lain. Misalnya kita jago menggambar, kita bisa menggunakan seperti Ibis Paint dan lain-lain untuk menggambar, lalu ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Waktu untuk lomba poster ini sekitar 1 jam atau 60 menit. Kriteria dari penilaian poster digital ini, 1, kesesuaian dengan tema, yang kedua, orisinalitas dan kreativitas, yang ketiga, desain atau pesan yang disampaikan, 4, serta estetika dan teknik desainnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Laras. Dan itu tadi mungkin sudah dari pengalamannya Laras sesuai dengan di sekolahnya, teman-teman. Jadi itu kegiatannya CEM waktu itu di SMPN 68 Jakarta. Dan aku juga mau apresiasi sekarang deh, kayak itu posternya bagus-bagus banget sih waktu itu. Aku melihat hasil posternya, teman-teman. Kalau misalnya kalian kepo gitu ya, boleh mampir ke Instagramnya Chime, di Chime_program. Di situ udah ada poster yang menang siapa aja dari lomba yang dilaksanain di sekolahnya Laras gitu. Dan kita pindah nih ke pembicara ketiga, yaitu dari SMPN 27 Bekasi untuk Aulia. Aulia, apakah kamu di situ? Hai Kak, Halo, waktu dan tempat dipersilahkan. sebenarnya kedengaran ya Kak suaraku? Kedengaran jelas banget. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aulia Gayatri Oktavianti selaku perwakilan dari SMP Negeri 27 Kota Bekasi. Teman-teman, hari ini aku mau sharing soal apa aja yang SMP 27 udah pernah lakuin untuk langkah kecil untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Dan hari ini topik yang akan aku angkat yaitu aksi nyata gerakan nol sampah SMP Negeri 27 Bekasi. Teman-teman, saat ini isu lingkungan menjadi perhatian kita semua dan salah satu permasalahan terbesarnya datang dari sampah. Sampah sering banget dianggap sebagai musibah, tetapi sesungguhnya jika kita bisa mengelola sampah dengan baik dan bijak, sampah bisa menjadi anugerah. SMP 27 terletak sangat dekat dengan TPST Bantar Gebang yang biasa kami sebut sebagai gunung es atau gunung sampah. For your information, SMP 27 hanya perlu 12 menit menggunakan motor untuk ke TPST Bantar Gebang. Jadi cukup dekat ya. Sebagai sekolah yang terletak dekat dengan tempat pembuangan akhir, SMP 27 sudah sangat peduli terhadap permasalahan global ini. Kami memiliki gerakan nol sampah atau Genosa sebagai komitmen menciptakan lingkungan bebas sampah dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah, dan mendaur ulang sampah menjadi barang bermanfaat. Kemudian, implementasi Genosa di SMP Negeri 27 Bekasi dapat dibuktikan dengan pelaksanaan program-program pendukung seperti Lomba Berhias atau Bersih Hijau Asri. Bekerja sama dengan OSIS Sekbid 7, lomba ini mendorong kebersihan kelas dengan aspek utama pada kerapihan dan kreativitas dalam menghias ruangan menggunakan bahan daur ulang. Pemenang mendapat reward berupa piala bergilir dan alat kebersihan. Sedangkan kelas yang belum menang menerima konsekuensi edukatif seperti patung kodok dan piket lapangan selama 1 minggu. Teman-teman bisa lihat di slide berhias. Di situ ada dokumentasi kelas yang belum menang ya dapat patung kodok. Itu untuk konsekuensinya. Selanjutnya, kami juga sudah menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle di sekolah kami. Salah satu aksi nyata kami untuk reduce atau upaya pengurangan sampah yaitu dengan pembiasaan pagi kami setiap hari Rabu yang biasa kami sebut sabar-sabar atau sarapan bersama sehat bergizi. Di mana pada pembiasaan ini kami diharuskan untuk membawa tempat bekal dan tumbler yang sangat berperan besar dalam pengurangan sampah khususnya untuk sekolah. Lalu,
Aksi nyata kami untuk reuse atau penggunaan ulang adalah penggunaan goodie bag untuk pengambilan buku mata pelajaran di perpustakaan. Kemudian, aksi nyata kami untuk recycle dapat dibuktikan dengan pembuatan eco-brick, yang mana sampah plastik dipadatkan dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan meja kecil ramah lingkungan. Lalu eco-print, yang bermanfaat bagi alam karena ramah lingkungan, mengurangi limbah tekstil, menghemat air dan energi, mendukung keanekaragaman hayati, serta menghasilkan limbah yang mudah terurai. Dan ekoenzim, yang berperan untuk mengurangi limbah organik, menguraikan polutan di air dan tanah, menggantikan bahan kimia berbahaya, serta membantu kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Kami juga membiasakan membuang sampah sesuai kategorinya, salah satunya dengan rutin memasukkan botol plastik ke drop box yang telah. Teman-teman, aksi nyata tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Genosa, kami menunjukkan bahwa SMP 27 adalah sekolah yang peduli lingkungan juga kesehatan, dan melalui Genosa, SMP 27 terus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya kerjasama dengan antara Nexus dan SMP 27, kami semakin banyak belajar tentang isu lingkungan yang sangat mempengaruhi hak ekologis anak. Kolaborasi ini memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana kami sebagai pelajar dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Terakhir, aku boleh pantun nggak nih, Kak? Boleh, silahkan. Berjalan pagi ke tepi rawa, Cakep, melihat bunga tumbuh sejajar. cakep. Mari jaga bumi kita bersama agar tetap lestari dan segar. Terima kasih pantunnya, Aulia. Itu aja dari aku, dari 27. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang. Boleh dong teman-teman reaction-nya terhadap presentasinya Aulia dan juga pantunnya tadi ya. Terima kasih banyak Aulia. Tapi memang nih kalau misalnya kalian yang mungkin di luar Bekasi gitu ya, ini SMN 27 Bekasi ini yang memang dekat dengan TPST Bantar Gebang atau kayak gunungan sampah yang pembuangan akhir yang tinggi banget itu teman-teman, yang berapa setara dengan berapa lantai ya? Aku lupa lagi, 7 enggak ya? Berapa Bu? 16 lantai. Oh, 16 lantai, aku belum 7. Oh, 16 lantai. Bayangin tuh gunungan sampahnya setinggi 16 lantai ya. Setara sama 16 lantai, bisa dibayangin lah teman-teman ya. Jadi mungkin tadi juga dari yang presentasinya Sidki sempat mikir kayak apa ya langkah-langkah kecilnya. Nah, ini mungkin bisa ketemu inspirasi juga nih dari sekolah-sekolah yang presentasi dari CYA-ECR. So, lanjut di presentasi terakhir dari sekolah SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. Untuk Fahri dipersilahkan. Tes, halo, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Kedengeran dong. Fahri namanya BTW Fahri Beng Beng ya. F-nya di mana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Fahri selaku perwakilan dari SMP Islam Manbaul Ulum Kamawas Gresik. Di SMP Islam Manbaul Ulum terdapat masalah yang melekat, yaitu sampah botol plastik. Padahal SMP Islam Manbaul Ulum termasuk sekolah adiwiyata mandiri, tetapi masih banyak sampah botol plastik yang masih berserakan di daerah sekolah maupun di kelas-kelas. Hal tersebut terkadang mengganggu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bersama Nexus kita mencari solusi bagaimana cara agar kita bisa mengurangi sampah botol plastik. Dan kita menemukan solusinya, yaitu dengan membuat bank sampah botol plastik. Dengan cara tersebut, kita berhasil mengurangi masalah yang ada di sekolah kami, yaitu sampah botol plastik. Berikut adalah video yang telah kami buat untuk progres dari proyek kami. Selamat menyaksikan. Sampah apa yang sering kamu temui di sekolah? Tentunya botol plastik. Botol plastik. Botol plastik. Sampah botol plastik. Botol plastik.
semuanya, di sini aku mau wawancara tentang apa pendapat para siswa-siswi di sekolah ini terhadap sampah botol plastik yang ada di lingkungan sekitar. Nama dulu, halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Halo, namaku Aurel. Halo Kak Aurel, gimana tanggapan kakak tentang sampah botol plastik yang berserakan di sekolah ini? Lihat botol plastik di sekolah itu bikin kesel. Nggak cuma bikin kesel, tapi juga bikin nggak enak dipandang. Kita akan mewawancari kakak yang kedua. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Selin. Menurut Kak Selin, gimana sih tanggapan Kak Selin kalau misalkan lihat botol sampah plastik berserakan di sekolah? Banyak sampah botol plastik di sekolah itu bikin risih dan seharusnya kita harus lebih peduli. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Prisca? Menurut pendapat Kak Prisca, gimana sih tentang sampah botol plastik yang berserakan di sekolah ini? Menurut saya, sampah botol plastik itu sangat mengganggu kita para siswa. Karena sekolah kita kan sekolah adiwiyata. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Tasya. Gimana sih menurut Kak Tasya tentang sampah botol plastik yang berserakan di sekolah ini? Sampah botol plastik di sekolah itu nggak banget karena bikin suasana belajar nggak nyaman. Terlanjur pakai botol plastik, gimana sih cara membuangnya? Yuk ikutin 5 tata cara membuang botol plastik. Pertama, buka tutup botol. Lalu jika masih ada airnya, buang ke tanaman terdekat ya. Lanjut, tutup botol, masukkan ke wadah merah. Lalu, ulirkan. Nah, yang terakhir, masukkan botol ke dalam penampungan botol. Jangan lupa diterapin ya. Dadah. Tim, lain kali jangan minum pakai botol plastik ya. Nah, mendingan bawa tumbler sendiri aja. Makasih ya sarannya. Demikian cerita atau kisah dari kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit undur diri. Karena sebentar lagi Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri. Boleh dong kasih reaction buat Fahri presentasinya. Dan tadi udah ngeliat juga ya langsung aksi langsungnya kalau di sekolahnya Fahri seperti apa di SMP Islaman Baul Ulum. Mungkin nanti kalau main-main ke Gresik ya teman-temannya boleh mampir ya Fahri ya. Oke, so itu dia tadi presentasi dari 4 sekolah dari program CYA-ECR-nya CHIME program gitu ya teman-teman. Ada SMP Welas Asih Garut, ada SMPN 68 Jakarta, SMPN 27 Bekasi, dan SMP Islaman Baul Ulum Gresik. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya atau ada pertanyaan untuk 4 sekolah tadi gitu ya untuk kegiatan mereka. Mungkin kepo gimana sih cara mereka melakukan itu gitu. Oh ini ada Aksa nih, silakan Aksa. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya simpel aja sih. Nah, habis kerjasama dengan CHIME program dan juga Nexus 3 Foundation, itu apa sih yang kalian lakukan setelah melakukan program itu? Secara kan kita sebelum dan sesudah before afternya itu pasti ada transisinya. Nah, dari situ apa yang kalian lakukan? Bisa jadi kalian ikut lomba terkait isu lingkungan, bisa jadi kalian tertarik untuk mengikuti video dari CHIME program dan lain sebagainya. Boleh diceritakan? Terima kasih. Terima kasih Aksa. Boleh ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari Alden, Laras, Aulia, dan Fahri? Ada nggak yang kayak kalian lakukan setelah udah yang berbeda kali ya? Dari setelah udah kolaborasi bersama CHIME dan juga Nexus 3 Foundation gitu. Kayak apa nih yang kalian lakukan gitu? Ada yang mau menjawab dulu? Fahri mungkin? Apa masih dipikirin? Jawab, Jadi poin ya Aku menjawab, gitu. aku jawab. Boleh. Jadi setelah kita bekerja sama, itu tentunya aku lebih tertarik kepada lingkungan. Aku juga pernah diundang oleh Child Campaigner untuk mengikuti kegiatan Child Campaigner di daerah mana ya, aku lupa bentar, di Kebun Raya Purwodadi. Nah, kegiatannya di sana yaitu tentang cara
kita mengolah sampah itu bisa dijadiin apa aja gitu. Kemudian kita memilih dengan cara membuat ecobrick, lalu ecobricknya dibuat untuk kursi dengan bahan ecobrick gitu. Dan sampai sekarang kursi itu masih kita gunakan. Gitu. Oke oke, keren. Jadi ada kegiatannya jadi campaigner tadi ya, children campaigner. Oke, makasih Fahri. Ada yang lain mungkin yang dari Aulia, Laras dan Alden mau menjawab? Aku Kak, Boleh, silakan. Aulia, boleh. ya izin bertanya ya. Bertanya menjawab. Ya. Makasih Kak Aksa pertanyaannya. Em, ya dampak setelah aku pribadi ikut Nexus, aku jadi lebih aware sama permasalahan global ini, terutama kan aku tinggalnya juga deket ya sama TPST Bantar Gebang. Jadi setiap hari pemandangannya itu dengan ikut Nexus tuh jadi lebih aware dan lebih tahu gitu apa aja sih dampak-dampaknya. Ternyata berdampak banget untuk terutama untuk hak anak. Juga lebih aware juga sama hak anak karena ternyata sebanyak itu juga terbukti di konvensi PBB ternyata ada sekitar 54 poin yang dibicarakan mengenai hak anak. Jadi lebih aware tentang permasalahan lingkungan dan hak anak, hak ekologis. Ya, jadi lebih tahu tentang hak kamu gitu ya sebagai Iya. anak lingkungan. Oke, terima kasih Aulia. Untuk Alden dan Laras mau menjawab juga atau bagaimana? Mungkin bisa, Kak. Boleh tuh, siapa duluan? Udah, Laras Ah, duluan udah ngomong oh ya. tadi. Laras ya, abis ini Alden. Jadi, Mhm. jadi izin menjawab, Kak. Untuk pribadi saya sendiri, itu setelah mengikuti Nexus tuh saya juga jadi tahu apa sih hak-hak anak itu. Kan mungkin ada suara anak yang misal anak itu tidak didengar. Jadi kita tuh bisa tahu gimana sih caranya tuh kita bisa bersuara biar kita tuh bisa didengar dan kita bisa menyuarakan hak kita sebagai seorang anak. Lalu saya juga jadi lebih tahu lebih apa ya, lebih bisa juga memberitahu teman-teman yang tidak bisa mengikuti Nexus ini. Misalnya saya memberitahu pada teman gini loh seperti ini kita di Nexus, misal kita belajar tentang hak anak, kita belajar tentang lingkungan. Nah, terus ada juga kita mengundang sekolah SMP lain setelah mengikuti Nexus ini, kita tuh apa ya? Dari apa ya namanya? Mensosialisasikan. Mengundang, Ya. memsosialisasikan atau mengundang dari sekolah lain, lalu kita juga memberitahu di Nexus ini kita melakukan apa saja. Mungkin segitu saja. Oke, terima kasih Laras. Jadi mungkin lebih ke kayak jadi bisa sharing ke sekolah lain karena ini notes juga buat teman-teman sebenarnya untuk kegiatan yang di sekolah-sekolah ini juga nggak satu sekolahnya bisa ikut ya gitu. Jadi kayak ada beberapa orang jadi mereka diminta juga untuk sharing kembali ke teman-temannya seperti apa. Dan terakhir Alden mungkin tadi. Alden. Yang didapat dari Nexus itu paling kayak ningkatin kesadaran kita tentang lingkungan gitu. Jadi kan kita sebenarnya kayak ada organisasi gitu. Nah itu tuh kayak kita bikin bisa lebih ngerancang program-program yang emang relate gitu sama yang diajarin Nexus kayak tentang sampah, tentang kesehatan lingkungan juga. Terus bisa buat aku pribadi itu bisa lebih tahu lingkungan yang baik tuh kayak gimana gitu. Jadi kita lebih ngelawat lingkungan. Terus lebih tahu hak-hak anak juga. Kalau misal awalnya tuh kita nggak tahu, oh ini tuh ternyata termasuk hak kita juga kita bisa minta gitu. Terus tentang privasi yang paling sering dipakai di sehari-hari itu tentang privasi, terus terutama yang pas dokumentasi itu. Jadi kalau misal ada orang yang suka di sekolah ada yang foto-fotoin itu suka bilangnya, itu nggak nexusable gitu.
Jadi sepesantren tahu gitu kalau oh ternyata itu tuh nggak boleh gitu. Oke, terima kasih Alden. Itu lucu banget sih istilahnya nggak accessible tuh gimana. Oh, karena emang biasanya kalau misalnya kayak tadi, jadi kita harusnya izin gitu ya. Jadi diajarin juga soal privasi kalian, hak anaknya tuh nggak cuma soal lingkungan, tapi juga privasi kalian sebagai anak gitu ya. Dan itu semoga tadi menjawab ya buat Aksa jawaban-jawabannya gitu. Tadi ada Iya. beberapa yang beda juga. Mantap, terima kasih. Next Nah, sustainable teman-teman. ya. Oke, jadi ini ya menarik ya ceritanya karena beda-beda versi sih setiap sekolah gitu. Tapi semoga nanti mungkin kalau teman-teman yang dari 4 sekolah ini mungkin next time bisa ya Chime ada di sekolah kalian mungkin next time gitu. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat tergantung Chime ya Bu Yuna ya. Dan selanjutnya nih dari acara ini karena tadi kita sudah mendengar presentasi dari 4 sekolah dari program CYA ECR gitu. Jadi Caca mau lanjut dan ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang ada di sini. Wow, tiba-tiba deg-degan nggak tuh? Kayak duduk. Jadi sebelum mengumumkan juara, kita mau mengumumkan dulu top 10 yang gabung dan berhasil untuk qualified untuk masuk jadi bagian dari 10 Chief Friends gitu ya, yang masuk ke community kita gitu. By the way, mungkin kalau kalian nggak familiar dengan Chief Friends gitu ya, Chief Friends ini sebenarnya Chime Friends. Jadi ini adalah sebuah community di mana Chime ini membuat komunitas gitu ya, teman-teman untuk menjadi wadah untuk mensupport teman-teman gitu. Untuk yang tadi mungkin bingung dari mana dia harus menyuarakan tentang haknya terhadap lingkungan atau concern kalian terhadap lingkungan gitu. Jadi Chief Friends ini merupakan wadah untuk memberikan tempat itu gitu untuk teman-teman. Dan karena Chime ini juga banyak terlibat di kegiatan nasional maupun internasional, kayak tadi yang udah disampaikan sama Sidki gitu ya. Jadi nanti teman-teman Chief Friends ini juga berkesempatan untuk menjadi perwakilan Chime yang akan kita bawa nih, kita boyong. Mungkin kalian tadi yang nggak kepikiran dari mana, terus tiba-tiba pengen ke Gresik gitu ya, atau misalnya mau ke Lombok gitu kan ya, bisa itu nanti ikut sama Chime. Tapi memang sistemnya nih mungkin biar tahu aja sih, itu kalau misalnya di Chime sebenarnya bukan selalu Sidki gitu yang berangkat kemana-mana, karena biasanya kita pakai sistem voting siapa yang kira-kira mau gitu, dan bisa dan mampu ada waktunya dan capability-nya untuk ikut barengan sama Chime ke daerah-daerah tersebut gitu. Dan di Chief Friends ini sendiri teman-teman, ini kalian dipertemukan gitu, teman-teman dipertemukan dengan sesama dari teman-teman yang concern gitu terhadap lingkungan. Tapi memang untuk memilih masuk ke Chief Friends nih, biar kalian nanti tidak sedih gitu ya kalau belum masuk ke bagian dari 10 tim Chief Friends ini, karena emang ini sistem pemilihannya adalah berdasarkan yang sesuai sama yang udah nge-tick off, istilahnya udah masuk lah ke dalam semua syarat yang udah kita lampirkan sebagai bagian dari lomba video Chime waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum masuk, bisa jadi ada beberapa syarat yang emang kalian belum penuhi gitu sesuai sama syarat yang kita lampirkan sebelumnya. Udah bagus banget videonya gitu, tapi kayak kalau misalnya nggak masuk mungkin ada kesempatan lain ya, karena tiap tahun pasti ada gitu. Dan semoga next time bisa gabung barengan sama Chime. Jadi langsung aja kali ya, kakak udah siap itu pengumuman Chief Friends yang 10 orang itu. Jadi nanti bakal ada video, jadi pastiin kalian tonton biar kalian lihat apakah nama kalian ada di sana ya teman-teman ya. So, silakan Kak Tika, boleh di-share screen untuk pengumumannya. Time I decided, even if I get invited, I ain't showing up unless I got my baby there. Listening to guidance, I ain't buying no designer, baby. I can find out in my own face. I know I'll be okay on my own side. Me, I will fade away. Go ahead and pick yourself up, don't need no one else. Take my advice. I know you'll be okay. Be okay. Yes, itu dia teman-teman pengumuman dari
Chime untuk Chief Friends batch kedua. Selamat untuk 10 pemenang. Jadi mungkin tadi ada yang skip ya. Caca bacain ulang nih. Orang-orangnya ada Muhammad Zaldi dari SMA N+2 Banyuasin 3. Ada Anak Agung istri Mahisa Gangga Dewi. Ada Rangga Kautsar. Syakila Safwa Maulidia. Ada Aisyah Nafidah Wijaya. Ananda Saputra, Kansa Labiba Kuratu Ain, dan Anindya Nirwasita, Karira Wahidah, dan Keisha Aulia Zahra. Teman-teman ada yang di sini nggak? Tuh yang tadi dapat mana coba? Aku mau melihat reaction dan thumbs up-nya. Tapi buat teman-teman yang belum kebagian gitu ya, untuk bagian dari Chief Friends di tahun ini, jangan berkecil hati, jangan bersedih, karena Chime juga masih banyak kok kegiatan-kegiatan di luar itu. Jadi kalau misalnya kalian belum dapat di waktu sekarang ya, jadi nanti bakal ada kesempatan-kesempatan lain. Tapi sekali lagi aku mau memberikan selamat untuk 10 Chief Friends yang masuk ke dalam batch kedua di tahun 2025 ini. Selamat, dan semoga nanti kita bakal ketemu. Jadi teman-teman yang tadinya 10 orang, mohon untuk bisa menghubungi tim Chime gitu ya. Tadi nomornya juga sempat di-share di kolom chat gitu ya. Jadi boleh nanti menghubungi tim Chime gitu untuk kita masukkan ke dalam grup Chief Friends batch kedua gitu. Jadi selamat sekali lagi buat 10 orang yang tadi udah Caca bacain ulang juga gitu. Dan dari yang 10 ini masih deg-degan lagi nih, karena dari 10 ada 3 juara teman-teman dari lomba video Chime yang berhak untuk mendapatkan sertifikat dan uang tunai gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk dari juara ketiga. Siapa kira-kira juara ketiga dari lomba video Chime dengan tema langkah kecil untuk lingkungan yang bersih dan sehat? Siapa kira-kira di urutan ketiga, juara ketiga Chime Competition Video? Selamat kepada siapa ya kira-kira ya? Kita sering melihat lingkungan yang indah. Oke, itu dia. Aku detek namanya dulu ya. Rangga Kautsar. Selamat untuk Rangga. Ada nggak sih Rangga? Saya dulu juga sering tidak peduli, membawa sampah sembarangan, dan menggunakan plastik sekali pakai. Ada tuh Rangga tuh, aku lihat di situ. Tapi Rangga, selamat ya. Juara ketiga dari Chime Video. Jadi nanti Rangga ini berhak untuk mendapatkan uang tunai sebesar 500 mulai dengan hal kecil seperti membawa sertifikat juga merchandise ya. sampah dengan benar, dan mengganti produk sekali pakai dengan produk yang ramah lingkungan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Kemudian saya mengajak teman-teman saya di sekolah untuk melakukan aksi menjaga lingkungan sekitar. Ternyata banyak ya yang peduli dan ingin berubah. Kita mulai bersama-sama dan dampaknya langsung terasa. Sekarang saya melihat perubahan besar. Kini menjadi tempat yang lebih sehat dan menyenangkan untuk dihuni. Yes, itu dia. Selamat sekali lagi. Oh, masih ada lagi kan ya ternyata. Oke, boleh dong kasih reaction-nya teman-teman untuk Rangga ya. Selamat sekali lagi Rangga untuk juara ketiga dari Chime Video Competition. Dan kita lanjut ke juara kedua teman-teman. Siapa kira-kira ya juara kedua? Duduk, Kak Tika, boleh? Next, juara kedua dari Chime Video Competition. Kita ucapkan selamat kepada Kita semua pengen hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Tapi gimana ya cara mulainya? Satu giannya. Pertama, pakai tumbler. Kenapa? Karena botol plastik sekali pakai cuma dipakai sebentar dan butuh ratusan tahun untuk terurai. Sedangkan tumbler hemat uang, bisa dipakai berkali-kali dan ramah lingkungan. Kedua, bawa tas kain. Nah, setiap kantong plastik yang kita tolak, itu artinya kita mengurangi sampah yang sulit diurai. Terus, tas kain juga bisa dipakai berkali-kali kok. Plus kuat dan stylish kan? Ketiga, ingat buang sampah pada tempatnya dan pilah sampah.
karena memilah sampah membuat proses daur ulang lebih mudah dan mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Dari tas kain, tumbler, dan juga memilah sampah, mungkin kelihatannya sederhana. Tapi jika dilakukan terus-menerus, maka dampaknya akan besar bagi lingkungan. Jadi, kita pun bisa hidup lebih bersih dan sehat. Yuk teman-teman, mari kita mulai kebiasaan kecil untuk perubahan besar. Itu dia tadi juara kedua dari Chime Video Competition. Ada Anak Agung Istri Mahisa Gangga Dewi. Ada nggak orangnya di sini? Panggilannya apa ya? Aku nggak tahu sih panggilannya apa, tapi ada gabung nggak ya di hari ini dari SMA Negeri 1? Ada. Ada Ada. Gung Mahisa. Halo, selamat ya sekali lagi. Dan ini Gung Mahisa berhak mendapatkan 750.000 bersama dengan e-sertifikat dan juga merchandise dari Chime gitu. Selamat, congratulations. Dan yang terakhir kita lanjut ke juara pertama. Siapa ya kira-kira dari 10 Cfriends tadi yang berhak untuk mendapatkan juara 1 dari Chime Video Competition 2025? Bumi yang kita Ada tinggali saat Muhammad ini Zaldi masih menghadapi permasalahan dari lingkungan yang serius. dari Krisis SMA lingkungan yang kelas 2 semakin mendesak Banyuasin. mengharuskan kita untuk bertindak. Perubahan iklim, polusi udara, dan kerusakan habitat terus terjadi, dan kita harus mengambil tindakan nyata. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, kita mulai dengan langkah kecil. K. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler dan wadah makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan gunakan tas belanja kain agar lebih ramah lingkungan dan hemat. E. Efisien dalam menggunakan air dan listrik. Matikan lampu serta perangkat elektronik saat tidak digunakan dan gunakan air secukupnya. C. Cintai alam dengan menanam pohon dan merawat tanaman. I. Ingatkan orang sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ajak keluarga dan teman untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. L. Lebih sering menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dengan melakukan langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian bumi untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Saatnya kita bertindak bersama demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Oke, selamat sekali lagi untuk Muhammad Zaldi ya. Selamat, dan mungkin yang belum punya bagiannya next time ya. Tapi ini kita mau lihat dulu, ini ada nggak orangnya? Si Muhammad Zaldi. Boleh dong raise hand kah atau itu ada orangnya. Selamat ya. Ini berhak mendapatkan 1 juta rupiah dengan e-sertifikat dan juga merchandise dari Chime. Jadi buat teman-teman nih yang 3 teratas, boleh nanti kirim untuk alamatnya dan juga detailnya kemana Chime harus mengirimkan semua hal ini. Jadi biar nanti tidak salah-salah ya. Posisinya lumayan ada untuk Lebaran ya kan guys. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang tadi sudah juara untuk lomba Chime Video di tahun 2025 ini. Dan itu dia tadi pengumumannya. Maka merap up perjumpaan kita di webinar online hari ini teman-teman. Terima kasih banyak dari aku, dari Chime dan dari Nexus 3 Foundation gitu untuk karena kalian sudah mau bergabung gitu dan meramaikan untuk webinar di hari ini. Semoga nanti next time kalau ada webinar lagi, Chime kalian bisa join lagi gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow dan melihat update kita lagi di Instagram @nexus3foundation atau di @chime_program gitu ya. Jadi sekian dari webinar di hari ini. Terima kasih dan selamat sekali Caca, lagi untuk ada yang Cfriends. mau Kenapa? kasih buat yang paling aktif bertanya nih. Oh, dapat tuh. Dari tadi mau bertanya, boleh silahkan Bu Yuna. Ya, mau kasih buat Aksa, nanti tolong hubungi nomor Chime yang ada di chat grup karena kamu dari tadi paling aktif bertanya. Thank you, Ya, Aksa. terima Jangan kasih ya lupa Kak ya. follow-follow kami dengan kegiatan berikutnya. Siapa tahu Betul. suatu saat kita akan mengundang kamu juga. Iya, Terima kasih karena masih ada banyak. kesempatan. Iya, terima kasih banyak Buat Aksa dan juga semuanya juga teman-teman sama. yang lain
Iya, terima kasih karena sudah aktif di hari ini dan udah meluangkan waktunya di hari Minggu ya, walaupun lagi puasa hitung-hitung ngabuburit ya teman-teman ya. Tapi semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah gabung dan selamat menunggu berbuka puasa dan selamat beraktivitas lagi buat yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih ya.